Bahkan di dalam Al-Quran, Nabi Muhammad juga dituduh gila. Apakah kita percaya dengan tuduhan itu? Paulus dituduh, Pak, penipu, pendusta, sekte sesat. Itu tuduhan-tuduhan orang. Tuduhan itu tidak bisa kita terima, karena faktanya tidak. Dan saya katakan tadi, kami ini, Pak, bukan Nasrani, saya ulangi lagi, saya dalil, Pak. Tuduhan, apakah setiap tuduhan yang dituduhkan pada Paulus lalu itu kebenaran? Belum, Pak. Yesus juga dituduh banyak tuduhan-tuduhan, dibilang bukan Tuhan, dibilang anak haram dan sebagainya. Jadi marilah kita belajar membaca, jangan hanya huruf saja, tapi makna perikopnya, pesannya apa. Membaca huruf semua orang bisa, Pak. Membaca kalimat semua orang bisa. Makanya di dalam Islam juga kan ada namanya ilmu tafsir. Kalau dalam Kristen ada namanya Bible commentary. Ya kan, ada alegoris, ada majaz, ya kan, ada banyaklah istilah-istilah itu. Jadi tolong Pak, ini saya jelaskan, Kisah Para Rasul 24 ayat 5 itu adalah tuduhan, karena dia dituduh sekte sesat, dan sekte sesat itu tertulis di dalam itu adalah Nasrani, atau berasal dari Nastarian yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Saya rasa begitu, Pak. Lanjut. Oke. Di dalam pengakuan Paulus sendiri, Galatia 1 nomor 16, berkenan menyatakan Yesus di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Galatia 1 nomor 17, juga aku tidak pergi ke Yerusalem menemui mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku, tetapi aku berangkat ke tanah Arab, dan dari situ kembali ke Damsyik. Galatia 2 nomor 8, karena Yesus yang telah memberitakan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, Yesus juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Jadi Paulus itu dari sekte Nasrani, di luar daripada orang Yahudi. Karena Paulus sendiri mengaku dia diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, Kristen. Jadi Anda salah kalau Anda mengatakan tuduhan orang-orang Israel ini adalah keliru. Memang Paulus itu dari Nasrani, karena bukan dari Yahudi. Karena hanya ada dua golongan, yaitu Yahudi dan Nasrani. Adapun Kristen hari ini, itu adalah orang yang mengklaim diri mereka sebagai pengikut ahli kitab. Bukan pengikut, bukan dalam arti kata penganut, tapi orang yang mengaku sebagai pengikut ahli kitab, tapi bukan ahli kitab. Saudara-saudara Kristen itu bukan ahli kitab, tapi mengklaim diri sebagai pengikut ahli kitab. Ahli kitab itu orang Yahudi, Kristen bukan orang Yahudi. Maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan tempat di dalam pengajaran agama yang disebut sebagai ajaran para nabi, Kristen kudu harus kemudian menyamar seperti Bani Israel. Nah, terakhir dari saya supaya Anda tanggapi, Yesus mengatakan agar waspada kepada ahli Taurat, waspada kepada orang Farisi yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang non-Yahudi masuk ke agamanya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat dari orang Farisi itu sendiri. Nah, sekarang siapa pengikut orang Farisi? Kalau bukan Kristen, lalu siapa lagi? Sedangkan Paulus di dalam Kisah Para Rasul 23 nomor 6, dengan mulutnya sendiri dia lontarkan bahwa aku ini adalah orang Farisi. Kata Yesus, celakalah engkau wahai orang Farisi yang yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan Romawi Yunani masuk ke dalam pengikutnya menjadi orang neraka. Dan itu yang Anda ikuti hari ini. Silakan. Oke. Mantap Pak Juma ya. Membaca sangat lancar tapi memahami tidak bisa. Menurut saya Pak Juma, jangan tersinggung ya. Waspada terhadap orang Farisi itu bukan berarti menolak seluruh orang Farisi. Kita harus teliti, Pak. Jangankan zaman dulu, zaman sekarang terbukti, Pak, yang mengaku-ngaku ulama tapi melakukan kejahatan. Tetapi bukan seluruh ulama itu jahat. Makanya saya bilang membaca huruf itu boleh, membaca kalimat boleh. Tapi kita harus berlogika, bercerdas, menjelaskan apa. Apakah waspada itu harus menolak? Tidak, Pak. Karena di dalam kelompok-kelompok Farisi ada kejahatan. Di seluruh denominasi ada yang jahat, tapi bukan semuanya jahat. Kemudian saya ulangi, Nasrani itu sekte, Pak. Bukan berasal dari sebuah negara, kota, atau Nazaret. Bukan.
Makanya disebutkan tuh salah satu sekte sesat dari Nasrani. Nasrani itu sekte, Pak. Ini saya ulangi sekali lagi ya, saya jelaskan. Bapak boleh saja berasumsi, tapi kalau asumsinya itu liar dan tidak tepat, ini kan jadi sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Saya berasumsi. Tetapi asumsi saya itu logika gitu loh, bisa diterima, bisa dipahami gitu loh. Ya Pak ya, saya ulangi sekali lagi, Nasrani adalah sekte sesat di dalam Bible. Nah, kalau di dalam Al-Quran saya nggak tahu ya, saya hanya menyatakan Nasrani adalah sekte sesat, dan itu terkonfirmasi, tertulis di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Dan kami sebut sebagai Kristen karena kami adalah pengikut Kristus. Itulah sampai sekarang sehingga nama itu diabadikan. Ya kan, bahkan di dalam negara Indonesia dijadikan nama sebuah agama. Begitu Pak penjelasan. Terima kasih Pak ya. Iya. Jadi kalau saudara mengatakan Nasrani itu adalah sekte sesat, berarti Anda sudah mengakui diri Anda adalah penganut agama sesat. Kan gitu. Karena tokoh yang kemudian mengaku sebagai orang Farisi, yang mendirikan sebuah pengajaran yang pengikutnya disebut Kristen, itu adalah Paulus. Coba Anda baca di kitab saudara, pengikut siapa yang kemudian pertama kali disebut Kristen? Ya pengikut Paulus di Antioquia itu, Kisah Para Rasul 11. Nah, sedangkan kecaman Yesus di dalam Matius 23 nomor 15, celakalah engkau wahai ahli Taurat. Siapa ahli Taurat? Paulus. Di mana tertulis? Filipi 3 nomor 6. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Siapa orang Farisi? Paulus. Di mana tertulis? Kisah Para Rasul 23 nomor 6. Celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa orang munafik? Paulus. Di mana tertulis? 1 Korintus 9 20 sampai 21. Celakalah engkau orang yang menyeberangi lautan. Siapa orang yang menyeberangi lautan? Paulus. Baca Kisah Para Rasul 27. Nomor 1, nomor 2, nomor 27. Nomor 20 dan seterusnya. Lalu celakalah engkau orang yang menjelajahi daratan. Siapa yang menjelajahi daratan? Paulus. Tertulis di mana? Kisah Para Rasul 19 nomor 1. Sebab engkau mentobatkan orang. Siapa yang mentobatkan orang? Orang yang bukan Yahudi ditobatkan. Yang menobatkan Damaris siapa? Yang menobatkan Dionysius siapa? Baca Kisah Rasul 17. Paulus pelakunya, Pak. Paulus pelakunya. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa saya tidak semua orang Farisi, baca Matius 23. Jangan kau ikuti orang Farisi. Artinya jangan kau ikuti Paulus. Ahli-ahli Taurat dalam hal ini dan orang-orang Farisi dalam hal ini, kata Yesus, mereka telah menduduki kursi Musa. Murid-murid sudah nggak ada. Siapa yang berkuasa? Paulus. Sebab itu kata Yesus, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kau menuruti perbuatan-perbuatan Paulus. Jangan kau menuruti perbuatan-perbuatan orang Farisi. Kok bisa gitu? Yes, karena mereka, dalam hal ini Paulus, mengajarkan tentang Taurat tetapi tidak melakukannya. Ini fakta. Ini tidak bisa Anda pungkiri. Jadi orang Farisi ya Paulus. Siapa orang Farisi yang membentuk agama di luar daripada agama Yahudi? Tunjukkan satu manusia aja. Kalau bukan Paulus, lalu siapa lagi? Silakan. Terima kasih penjelasan Bang panjang Ginting, lebar. silakan Bang Ginting. Iya, udah. Oke, terima kasih penjelasan yang panjang lebar. Tetapi saya masih melihat kesannya bahwa Pak Juma fasih dalam membaca kalimat per kalimat, tapi belum fasih memaknai kalimat itu apa. Saya sudah jelaskan dari tadi ya. Nasrani itu tuduhan orang kepada Paulus. Kenapa? Karena Nasrani itu sekte sesat. Makanya dituduh Nasrani. Karena dia dianggap sekte sesat. Ini aja sampai sekarang belum paham. Tapi tidak semua tuduhan orang kita percayai. Clear sebenarnya di sini. Lalu dikatakan dulu Paulus Nasrani. Saya sudah jelaskan. Ada dalilnya, faktanya. Satu. Kemudian yang kedua, kita juga membaca harus lengkap Pak Juma. Di dalam Matius 24 dikatakan, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat orang Farisi dan yang munafik. Perhatikan kalimatnya. Jadinya jelas, orang Farisi, ya kan, orang Saduki, ahli-ahli Taurat, yang celaka itu yang munafik, Pak. Makanya Bapak jelaskan tadi, mengajarkan tetapi tidak sesuai dengan perbuatan. Jangan ikuti ajaran tapi jangan ikuti perbuatannya, itu namanya munafik. Makanya kita harus waspada, Pak.
Kalau ada yang ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku ini dan segalanya, itu harus waspada. Ini ulama beneran atau enggak? Ini ulama munafik atau enggak? Kan begitu Pak, cara memahami sebuah kalimat. Jangan kita pukul rata sesuai dengan keinginan kita. Ini yang keliru kalau menurut saya. Ya, jadi mohon maaf, saya akui Pak Juma bisa membaca dan menghafal banyak ayat-ayat. Tetapi mungkin yang saya pahami sampai sekarang, Pak Juma hanya menyimpulkan sesuai dengan keinginan, ya, tidak secara tidak secara umum gitu ya, tidak netral gitu. Marilah kita pahami secara netral. Menjelajahi lautan, Wali Songo Pak menjelajahi lautan Pak dari Arab kemari. Kalau masalah berbicara tentang historis ya, beliau juga menjelajahi seluruh daratan. Apakah dengan kriteria seperti itu lalu kita anggap bahwa setiap yang menjelajahi lautan dan menjelajahi daratan adalah penyesat? Silahkan saja jawab Pak. Bahkan di Arab sana banyak yang menjelajahi daratan, mulai dari Umar ya, para panglima-panglima setelah menjelajahi mereka dari satu kota ke kota yang lain, sehingga jazirah Arab itu luas dan beragama Islam. Jadi marilah Pak ya, jangan sebuah kriteria, sebuah tindakan lalu Bapak simpulkan harus seperti ini. Ternyata di Bapak juga banyak yang menjelajahi lautan, mensiarkan agama Islam, ya. Dan di dalam agama Bapak banyak juga yang menjelajahi daratan untuk mensiarkan agama Islam. Kalau tidak, bagaimana mungkin agama Islam sampai di Indonesia kalau dia tidak mengarungi lautan dan menjelajahi daratan? Dan mereka itu ahli-ahli kitab Pak, ahli-ahli Taurat. Ya, jangan Bapak katakan Islam tidak ahli Taurat, jangan, nanti kita keliru lagi. Karena di dalam Al-Quran ada Taurat, Zabur, dan Injil. Mereka juga ahli Pak. Jadi begitu Pak ya. Jadi kita tidak bisa menjustifikasi seseorang karena dia terlihat dari luarnya seperti ini. Tetapi lihatlah ajarannya. Makanya dalam Kristen sangat jelas dikatakan, pohon dikenal dari buahnya. Terima kasih Pak. Oke, jadi sang menarik kalimat terakhir, pohon akan terlihat dari buahnya. Ajaran Yesus itu, pengikutnya kelihatan sama enggak dengan Kristen? Tidak. Pengikut Yesus itu adalah taat kepada hukum Taurat. Kristen? Enggak. Tanpa ajaran Paulus tidak ada ajaran Kristen. Itu yang perlu saudara pahami. Paulus mengaku untuk non-Yahudi. Siapa yang kemudian nabi-nabi yang diutus untuk non-Yahudi? Enggak ada. Di dalam pengajaran Bani Israel. Enggak ada satupun. Sementara Paulus mengaku untuk non-Yahudi. Ini mandat dari mana dia dapatkan? Nah, kalau Anda mengatakan nyebrang lautan, Pak, itu rangkaiannya sangat jelas. Yang celaka itu siapa? Orang Farisi, ahli Taurat. Yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan ya, orang masuk ke agamanya. Lalu dua kali lebih jahat daripada Bani Israel itu sendiri. Jadi muaranya itu ke pengajaran Yesusnya. Jangan Anda lari ke Arab, lari ke Islam. Itu muaranya dulu. Yang diterangkan Al-Quran tadi itu apa? Berselisih kalian itu. Berselisih paham kalian itu. Belum lagi antara Yahudi yang didatangkan kepada mereka kitab Taurat, Zabur, dan Injil dengan kalian yang Kristen sekarang ini. Bertentangan. Al-Quran salah nggak mengatakan itu? Tidak salah. Ada nggak kebencian di antara kalian? Ada. Ada nggak permusuhan di antara kalian? Jelas. Kelirunya Al-Quran di sini di mana? Tak ada. Nah, kemudian datang dikatakan dalam Al-Quran, ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Wahai ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani, dan pengikut-pengikutnya yang ngaku-ngaku pengikut. Rasul kami telah datang kepadamu. Baginda Rasulullah Muhammad SAW telah datang kepada kalian, kata Allah. Menjelaskan kepada kalian akan banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagiannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan kami bukan Nasrani, loh, lalu Anda dari mana kalau bukan Nasrani? Emang ada agama disebut lagi selain daripada agama Nasrani dalam kitab saudara? Ada di situ disebut Kristen? Nggak ada. Yesus pernah gitu nyebut Kristen? Nggak ada.
Penyebutan Kristen itu pertama kali muncul di Antioquia. Pengikutnya siapa? Pengikutnya Paulus. Nah, lalu Paulus ini disebut apa oleh orang Yahudi? Tokoh sekte Nasrani. Berarti Kristen ya Nasrani. Kalau yang dimaksud Nasrani dalam Al-Quran adalah mereka yang didatangkan kitab suci kepada mereka. Pengikut Nabi Isa alaihissalam. Meski di kalangan mereka banyak yang menolak. Nah, sekarang kalau saudara mengatakan, Anda cuma pandai membingkai membaca kitab, membaca huruf per huruf, tapi Anda tidak bisa memaknai. Tolong dong, jelaskan kepada kita. Orang Farisi yang mendirikan agama selain Kristen yang Anda anut hari ini itu yang mana? Lalu apa nama agamanya? Bertentangan seperti apa konsep agama orang Farisi yang dibuat itu dengan ajaran Yesus? Kalau bukan Kristen hari ini, lalu agama yang diajarkan oleh orang Farisi ini agama apa? Itu yang Anda bantah dulu. Silakan. Host. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus Pak Juma. Apa agama orang Farisi? Jadi sini jelas ya bahwa Pak Juma nggak ngerti apa arti Farisi. Farisi itu Pak beragama Yahudi Pak. Farisi adalah guru-guru, komunitas guru-guru orang Yahudi. Ajarannya pun berbeda. Mereka mempercayai kitab Musa dan apa itu. Waduh. Jadi Farisi itu bukan bangsa Pak. Farisi itu orang Yahudi. Ya kan? Jadi Farisi itu adalah ahli-ahli kitab ya, yang beragama Yahudi. Termasuk di situ Pak. Makanya Farisi itu bisa secara umum adalah orang yang mengerti Taurat, gitu loh. Dan mereka belum memahami tentang Injil. Karena Farisi dan agama mereka Yahudi. Lalu Bapak tanya, agamanya apa? Kan kurang jauh Bapak berjalan ini. Ya. Kemudiannya gerejanya di mana? Nanti rumah ibadatnya apa? Ya mungkin waktu masa itu ya sinagog atau apalah istilah, saya kurang paham kan. Tapi rumah ibadah mereka ada. Ah, kembali kepada itu tadi, ya kan, menyeberangi lautan. Saya sudah sebutkan Nasrani dan penolak. Cuman karena saya apa ini lupa saya catat sana saya jalan ya. Tapi beberapa poin tadi saya ingat. Farisi sudah saya jelaskan. Siapa yang dimaksud dengan Farisi? Ya, adalah orang Yahudi yang memahami tentang Taurat ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Saya belum saya catat, nanti lah kalau sudah sampai rumah saya akan siapkan pulpen. Tapi saya akan coba senantiasa menjawab. Mengarungi samudra, gitu. Kemudian pohon dikenal dari buahnya. Itu kan sudah sangat jelas, Pak. Saya sangat clear lah. Ada beberapa poin yang memang saya ingat tadi, saya lupa. Nanti saya ingat kembali. Silakan Pak Juma. Oke, terima kasih Bung. Jadi Yesus itu mewanti-wanti muridnya, waspadalah kepada ragi orang Farisi dan Saduki. Memang orang Farisi ini adalah bagian dari mereka. Matius 16 nomor 12, Matius 16 nomor 6, itu jelas itu. Terhadap orang Farisi, murid-murid Yesus harus waspada. Murid Yesus ini bukan Kristen. Oke? Ajaran Farisi adalah ajaran yang sangat-sangat ditakutkan untuk mempengaruhi murid-murid Yesus kelak. Yesus khawatir ajaran Farisi ini akan merusak ajaran Yesus yang diajarkan kepada pengikutnya, domba Israel setelah kepergiannya. Karena kenapa? Orang Farisi kelak akan membentuk sebuah pengajaran di mana pengikutnya akan mengaku sebagai pengikut Yesus, yang adalah penyamar, yang sejatinya adalah penganut ajaran yang dibentuk oleh orang Farisi itu sendiri. Lalu pengikutnya nyamar domba. Sebenarnya ajaran Farisi yang ditakutkan oleh Yesus itu Kristen. Sekali lagi saya ulangi. Sesungguhnya agama yang ditakutkan, ajaran yang ditakutkan, penyamar-penyamar yang ditakutkan akan merusak ajaran Yesus dari kalangan Farisi itu adalah Kristen. Makanya Paulus disebut sebagai tokoh dari Farisi yang adalah mendirikan sekte Nasrani. Jadi sekte inilah yang merusak ajaran Yesus dari kalangan awalnya orang Farisi. Memang orang Farisi, Pak, yang keluar mentobatkan orang Romawi Yunani menjadi pengikutnya, lalu nyamar-nyamar menjadi domba. Anda ngerti serigala enggak? Serigala itu adalah Romawi. Domba itu adalah Yahudi.
Yang menyamar menjadi Yahudi siapa? Pertama kali, Romawi. Itu yang Anda harus pahami. Anda baru datang hari ini setelah Belanda datang membawa agama Romawi, baru Anda menjadi Kristen. Jadi nubuatan Yesus tergenapi dengan datangnya orang yang ngaku Saulus bertobat, yang tadinya membunuh jasad, begitu dia mengaku bertobat, membunuh akal kemudian. Makanya tadi ada yang mengatakan, Yesus itu adalah Tuhan. Akal Anda rusak, akal Anda sakit. Bagaimana mungkin kemudian ciptaan Tuhan, manusia, Anda anggap Tuhan? Anda sakit, Anda butuh dokter. Itu sebab apa? Disebabkan karena Yesus memang sudah menubuatkan agar pengikutnya waspada kepada serigala buas. Buasnya bukan cuma makan jasad aja, akal Pak yang ditelan mentah-mentah oleh serigala buas ini. Inilah yang terjadi terhadap saudara. Maka pertanyaan saya, agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi kalau bukan Kristen? Tunjuk agama itu apa? Baru kita jujur dalam berdialog. Silakan. Coba Pak Juma ini, saya boleh bertanya enggak Pak Juma? Definisi Biarkan Tuhan itu berusaha. apa itu Pak Juma? Bentar Pak, ada satu poin nanti tidak Bapak lanjutkan ya. Iya, Ada 3 silakan poin yang dengan saya teman kita. Pak. Tanggapi dulu saya. Jangan lari kemana-mana dulu. Satu, Farisi dan Kristen. Yang Iya. malah Pak Juma bilang Farisi itu Kristen. Padahal di zaman Yesus belum ada Kristen, Pak Juma. Pak Juma sendiri mengatakan di dalam Kisah Para Rasul bagus. 11 dan 26 pertama-tama disebutkan Kristen itu di Antioquia. Bagus. Lalu katanya Farisi Kristen. Ini gimana sih? Saya sudah bilang Farisi itu adalah orang-orang yang ahli Alkitab, Taurat ya, Taurat. Siapa sekarang yang mengaku paling ahli Taurat? Ya umat Islam. Karena mereka mengatakan penyempurna. Gitu. Jadi faktanya sekarang yang sesungguhnya mengaku ahli kitab ya, orang Farisi, itu ya Islam. Karena mereka mengatakan kitab kami paling sempurna. Maka kami ahlinya. Gitu. Kalau kita berbicara tentang apa ya, asumsi, framingnya, supaya nanti jelas. Jadi Pak Juma jangan memframing domba adalah Israel, serigala adalah Roma. Enggak, siapa sekarang? Saya tanya Pak Juma. Siapa kitabnya yang paling sempurna dan ajarannya paling sempurna? Pasti Pak Juma mengatakan Islam. Farisi. Ya, itu satu. Kemudian Yesus Tuhan. Nah, ini lagi. Sampai sekarang ternyata Pak Juma nggak ngerti apa arti Tuhan. Tuhan itu artinya sesembahan, Pak. Jangankan Yesus, ada orang yang menuhankan sendal. Yesus itu Tuhannya umat Kristen. Ya jelas dia Tuhan. Kalau Pak Juma nggak percaya, itu bukan masalah di kami. Kalau Tuhan menuhankan Allah, itu urusan Pak Juma. Tetapi bukan Tuhan kami. Makanya ketika kita menggunakan kata-kata, tolong. Jangan kita mengucapkan kata-kata, tapi kita tidak ngerti apa artinya. Kok ditanya, Yesus kok Tuhan? Ya Tuhan. Karena dia kami sembah. Umi, aku pamit turun ya Masalah sebelumnya. Bapak nggak percaya dia maha kuasa dan lain sebagainya, itu lain persoalan. Iya, gitu. iya Bang. Iya Bang. Makasih. Jadi marilah ya. Ketika kita menggunakan kata-kata kita, yakin kita bahwa kata-kata itu kita gunakan kepada maksud yang tepat. Saya rasa itu ya. Silakan tadi teman Kristen tadi mau menambahkan. Izin Iya, Bang, kalau belum. Iya, gimana? saya mau bertanya sama Bang Juma ini. Definisi Tuhan itu seperti apa sih? Dulu. Jadi kan perdebatan ini nggak ada Bang Juma ujungnya tanggapi gitu. dulu nih Bang Juma, harus diluruskan dulu itu Bang Juma statementnya Oke, baru bertanya. oke. Diluruskan Oke, dulu itu. sebentar saya tanggapi sebentar ya, Bung Iya, ya. Oke. iya. Al-Qur'an menjelaskan begini, Bung. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad a'azallahu mitsaka bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in akamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dalla sawa'as sabil.
Jadi kalau Anda mengatakan Islam orang Farisi, Islam orang ahli Taurat, itu cara Anda sembunyi dari kebenaran yang terstruktur saya sampaikan kepada saudara. Maaf, ini hanya wujud kasih sayang sebagai anak bangsa, sehingga saya mengajarkan. Ahli Taurat itu adalah Bani Israel, yang kepada mereka diangkat 12 orang sebagai pemimpin di antara mereka. Lalu Allah mengatakan apa? Aku bersamamu, wahai Bani Israel. Berimanlah kalian kepada rasul-rasulku. Bantulah mereka. Pinjamkanlah apa yang Anda punya untuk mereka. Pasti aku, Allah, akan menghapuskan kesalahan-kesalahanmu, wahai Bani Israel. Dan pasti akan aku masukkan kalian, Bani Israel, ke dalam surga yang di bawahnya ada sungai-sungai. Tetapi barang siapa di antara kalian yang kafir di antaramu, maka sesungguhnya dia tersesat dari jalan yang lurus. Jadi jangan Anda sandingkan orang Farisi itu dengan Islam, ahli Taurat itu dengan Islam. Anda keliru. Ya, pemahaman Anda sangat dangkal dalam hal ini. Orang Farisi yang dimaksud adalah orang yang mendirikan ajaran di mana buah dari pengajarannya itu melahirkan sebuah agama di luar Yahudi. Orang Farisi membuat agama di luar Yahudi, apa nama agamanya? Kristen. Anda ingin mengatakan bahwa Kristen itu enggak dari Yahudi, bukan dari orang Farisi, tapi dari Roma. Anda berani mengatakan itu? Tidak kan? Satu-satunya solusi Anda harus mengakui bahwa Kristen berasal dari ahli Taurat, orang Farisi. Saya sih hanya membantu Anda untuk memahami itu. Kecuali saudara bisa menunjukkan, oh tidak, Suma, ada oknum bernama si Fulan yang mendirikan agama, agamanya itu besar di Yunani, nama agamanya ini, dan pemimpinnya ini, kitab sucinya ini, berasal dari orang Farisi ini. Tapi kan tidak, Bung. Saya menunjukkan data bagaimana Paulus mengaku orang Farisi, bagaimana dia disebut sebagai sekte dari Nasrani. Kurang apa lagi? Anda beribadah tidak sesuai dengan yang diajarkan di Taurat. Anda mempersembahkan Yesus, tidak ada ajarannya dalam Taurat. Sabar. Jadi apapun yang Anda dalihkan hari ini, itu tertolak oleh kitab suci saudara. Kemudian yang sahabat saya tadi, saya merasa bersalah kalau saya tidak tanggapi. 1 menit. Dalam pemikiran monoteistik, kalau Anda belajar tentang Tuhan, kalau Anda mengaku sebagai orang yang beragama, Anda tentu pasti pernah memahami dan mengajarkan diri Anda untuk memahami teori-teori pemikiran monoteistik di dalam bertuhan. Jadi Tuhan itu sendiri adalah perwujudan dari esensi yang tertinggi, pencipta, objek utama dari iman. Itu dulu. Jadi orang ketika berbicara tentang ini, meliputi teisme, deisme, panteisme, dan seterusnya, selalu merujuk pada esensi tertinggi. Itulah yang kami sebut Tuhan. Seperti itu cara belajarnya. Jadi Yesus itu bukan Tuhan. Kenapa? Dia bukan tertinggi, dia bukan pencipta, dia bukan perkasa, bukan. Dia hanya makhluk yang dicipta oleh Allah, dibekali oleh mujizat. Dan di dalam Islam disebut nabi, disebut rasul. Silakan. Kacau. Ternyata pengertian Tuhan saja Pak Juma sudah kalah kabut menjelaskan. Ya, Berarti definisi Tuhan itu berwujud gitu, Bang Juma. Bentar Bang Isutang ini tanggapi dulu, Pak Pakam dulu, nanti ganti Pak Isutang tanggapi. Pak Pakam dulu aja tanggapinya. Gilirannya bertanya sekarang, udah. panjang lebar Pak Juma menjelaskan definisi Tuhan, tidak menjawab. Tuhan Ada jangan itu nyebrang. adalah- Masalah, Bung, Enggak, masalah sebentar, saudara adalah Farisi Kristen. Masalah Anda Oke, bukan oke, tentang oke, Tuhan. oke, 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 beda. oke. Jangan Anda lari ke Farisi, ya. sana. Oke. Oke, terima kasih. Permisi, Terima kasih saya telah diingatkan. Gini, saya izin turun dulu sebentar ya. Saya izin turun dulu sebentar ya. wih, Pak Bom Saya- suaranya. Ya, saya izin turun sebentar. Intinya dalam hal ini saya tepok jidat aja ya. Oke, Shalom. ya. Sekarang gini, Farisi. Apakah Paulus itu Yahudi? Enggak. Tapi kenapa dia disebut Farisi? Karena dia ahli di dalam kitab-kitab Taurat. Makanya Farisi itu bukan berdasarkan bangsa, Pak. Memang pada saat itu orang-orang kebanyakan yang dikelompokkan ke Farisi, yang ahli-ahli kitab itu adalah orang Yahudi. Tapi faktanya Paulus bukan orang Yahudi murni. Ya toh? Jadi pahami Pak, arti Farisi itu apa? Bukan kebangsaan, ya toh? Bukan suku, bukan ras, tapi suatu
kualitas yang diberikan kepada seseorang. Itu namanya Farisi. Jadi bisa saja sekarang banyak orang-orang Farisi, ya, kalau dia merasa ahli kitab. Dan faktanya, kalau saya tanya Pak Juma, siapakah yang lebih ngerti Taurat, orang Kristen atau Islam? Pasti Bapak menjawab orang Islam. Makanya dia disebut dengan orang Farisi, gitu. Masa kan orang Yahudi yang tahu Taurat dikatakan Farisi, kemudian ada orang yang lebih ngerti orang Taurat tidak dikatakan Farisi? Karena Farisi itu gelar, seperti kalau di Indonesia namanya doktorandus, sarjana hukum, insinyur, atau guru, ya gitu, profesor itu Pak. Ya. Jadi siapakah yang mengarungi lautan? Sudah jelas, Wali Songo mengarungi lautan. Ya. Dan dia ada ahli-ahli, ya ahli-ahli Taurat. Taurat itu artinya kan hukum, Pak. Ya, kalau bahasa Ibrani kan Taurat hukum, ya. Jadi jelas, Pak, ya. Jadi begini, Pak. Jangan karena kita merasa itu penting bagi kita, lalu kita gunakan. Lalu ketika itu tidak merasa penting, lalu kita abaikan. Kayak gitu kan? Tadi Bapak katakan Kristen, ajaran pengikut Paulus. Lalu satu sisi Bapak katakan Kristen pengikut Yesus. Tapi yang mana-mana yang benar ini? Jadi gitu Pak, ya. Jangan karena itu kita merasa penting, makanya marilah kita berdiskusi secara normal, standar gitu, netral gitu loh. Kalau yang benar katakan, kalau iya katakan iya, yang tidak katakan tidak. Jangan katakan iya ya pada yang tidak gitu loh. Saya rasa itu Pak, terima kasih. Oke, Pak Oke. Sultan mau tambahkan atau langsung Pak Juma? Guru Anda Juma lanjut, Guru Anda Juma. Iya, jadi gini Bung. Satu hal yang harus Anda pahami. Pelampung Anda itu bocor. Ketika Anda hanyut, tenggelam, terbawa arus, kemudian Anda mencoba untuk mengatakan Wali Songo itu adalah orang Farisi. Mereka ada ahli Taurat. Anda ditertawakan oleh Kristen, makanya tadi ada yang tepuk jidat. Karena ini pemahaman yang Anda buat-buat sendiri. Demi untuk memenangkan pertarungan logika ini. Tapi mohon maaf, Anda nggak bisa. Karena Anda mencoba untuk membengkokkan sesuatu yang telah lurus. Dan meluruskan sesuatu yang nyata bengkok. Itu nggak bisa, Bung. Roma 11 nomor 13. Aku berkata kepadamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Justru karena aku ini adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal ini kemuliaan bagi pelayananku. Paulus dengan mulutnya mengaku dia adalah rasul bagi non-Yahudi. 1 Korintus 19 nomor 21 perikop Anda baca, Anda akan sampai pada poin di mana Paulus mengaku orang Yahudi pada orang Yahudi. Oke? Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Munafik. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Taurat. Karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Inilah tanda orang munafik itu yang diciptakan dalam Matius 23 nomor 15 itu. Kisah para Rasul 23 nomor 6. Anda mengatakan Paulus itu bukan orang Yahudi. Ini ilmu baru dari mana lagi? Jangan-jangan habis ini Anda mengatakan orang Yahudi itu adalah Nabi Muhammad SAW. Orang Farisi itu adalah Abu Bakar, Utsman bin Affan. Jangan-jangan nanti kayak gitu. Paulus mengaku, dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka termasuk golongan orang Saduki, dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, maka Paulus berseru dalam mahkamah agama itu dan mengatakan, hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi, aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharapkan akan kebangkitan orang mati. Jadi mau Anda lari kemana? Bahkan Paulus di dalam kitab Roma mengaku, Roma 11, dia mengaku bahwa dia adalah keturunan Benyamin. Mau lari kemana? Paulus dengan melontarkan nada yang kenceng kepada non-Yahudi. Wahai orang Roma, wahai orang Yunani, aku ini orang Farisi dari keturunan Benyamin. Berarti dia termasuk dalam 12 suku Bani Israel. Anda ngaku bukan Yahudi. Ya, cari pelampung yang bagus. Dunia debat itu kejam. Kalau Anda tidak membekali diri Anda dengan ilmu, Anda akan dibuat bulan-bulanan oleh Bang Suma.
Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Al-Quran mengatakan bahwa orang-orang terdahulu merubah kitab-kitab Tuhan, menyembunyikan kitab Tuhan, lalu kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW dikatakan diutus untuk menjelaskan itu, Anda tidak sezaman dengan beliau. Maka yang menjelaskan itu adalah pengikutnya Bang Sulkifli Amabas. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'funa an katsir. Kamu menyembunyikan, tapi beliau menjelaskan. Kamu mencampur adukkan, tapi beliau menguraikan. Dan saya Bang Suma mewakili itu. Silakan. Oke, terima kasih. Tadi Pak Juma membacakan sebuah ayat, aku orang Parisi keturunan Benjamin. Gak ada dikatakan Yahudi. Yahudi itu siapa sih? Nanti Pak Juma belajar lagi jauh ke depan ya. Israel dan Yahudi itu dua hal yang berbeda ya. Perhatikan. Ya, Israel dan Yahudi itu berbeda. Saya tidak mau mempermalukan ya. Tetapi saya ingin menjelaskan. Jadi makanya saya bilang, ketika kita membaca sebuah ayat itu pahami secara detail. Jangan mana yang dianggap penting lalu diambil, yang tidak penting dibuang. Saya rasa Pak Juma tidak mengingatkan siapa ayah Paulus, siapa ibu Paulus, ya. Saya bilang Paulus bukan Yahudi murni, bukan Israel murni, ya. Tetapi dia orang Parisi. Kenapa disebut Parisi? Karena dia punya keilmuan. Berbicara Parisi itu bukan berbicara tentang kebangsaan. Saya sudah berulang-ulang mengatakan ini. Tetapi Pak Juma tidak berani menerima fakta ini, sehingga memutarbalikkan ke sana kemari, menghafal ayat-ayat sampai tak kemana-mana, membahas Parisi sampai sekarang nggak tuntas, ya. Begitu Pak. Makanya di dalam istilah-istilah kekristenan banyak disebut, kamu jangan menjadi orang Parisi di sini, kan gitu kan. Parisi itu Pak sebuah keilmuan Pak, sebuah komunitas berdasarkan keilmuan, bukan kebangsaan. Jadi siapa saja bisa, faktanya. Paulus yang bernama Saulus, saya nggak tahu Saulus itu nama apa, nama Ibrani atau nama Romawi. Nah itu nanti kita pelajari bersama-sama. Jadi begitu Pak, ya. Saya rasa gitulah ya. Oke, kita bukan mau mempermalukan ya Pak, tapi kita menjelaskan. Ternyata apa yang kita ketahui, sebanyak-banyak yang kita ketahui, lebih banyak rupa yang tidak kita ketahui. Contohnya Bang Juma. Jadi berbicara tentang Kristen, ya Bapak perlu belajar lagi sama saya orang Kristen. Untuk memahami makna daripada Bible itu ya. Kalau hafal mungkin oke, saya akui Pak Juma banyak hafal. Tapi makna yang terkandung di dalamnya, mohon maaf, saya pasti lebih tahu. Karena saya sudah belajar dengan iman, dengan keyakinan. Bukan didorong kebencian. Nah ini beda Pak. Kalau saya membaca Bible, itu berdasarkan keimanan, kepercayaan. Kalau Pak Juma bisa saja berdasarkan kebencian ya. Nah gitu logikanya Pak. Lanjut. Oke. Rupanya Anda ini orang Parisi, Anda nggak tahu. Orang Yahudi juga Anda nggak tahu. Ini naif. Sedih saya dengarnya. Kita sudah jauh, udah bertahun kita berdialog, Anda nggak paham Parisi. Literatur rabbinik sangat jelas menguraikan kaum Farisi itu siapa, digambarkan sebagai apa. Mereka pengamat, mereka penegak hukum Taurat, dan mereka sangat teliti di dalam menjelaskan tentang hukum Taurat itu, tetapi tidak mempraktekkan kebanyakan dari mereka. Orang Farisi ini siapa? Mereka penganut Torah. Mereka yang menggambarkan seperti konfliknya ajaran Torah kepada pengikut-pengikut Bani Israel, Bani Yakub. Anda harus memahami, Yahudi Farisi itu adalah sebuah denominasi di dalam pengajaran agama Yahudi. Pahami itu dulu. Kemudian Anda mengatakan, oh Paulus itu orang Yahudi, bedakan Yahudi dengan Bani Israel. Bung, Anda belajar di mana? Yahudi itu adalah sebuah agama, etnisitas atau suku bangsa, atau kepercayaan yang mana muaranya kembali kepada pengajaran Yakub atau Bani Yakub yang disebut Israel. Aduh, sangat disayangkan kalau yang kayak gini-gini aja Anda nggak paham. Yahudi itu diambil dari salah satu marga dari 12 leluhur suku Israel, yaitu Yehuda atau Yehudi. Ini yang perlu Anda pahami. Pantas aja Anda kelabakan. Sekali lagi saya katakan,
Paulus mengaku sebagai keturunan dari Benyamin, berarti dia orang Yahudi. Dia Bani Israel, dia ahli Taurat, dia orang Farisi, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mengajarkan mempersembahkan anak Tuhan demi untuk penebusan dosa. Dan itu tidak dianut oleh agama Samawi. Ini loh bang, dari tadi saya bertanya, agama mana yang didirikan oleh orang Farisi kalau bukan Kristen? Jadi Kristen sejatinya adalah Farisi. Farisi sejatinya adalah Kristen. Kristen inilah agama yang harus diwaspadai oleh pengikut Yesus yang sesungguhnya. Silakan Anda bantah. Dijawab dong, agama apa itu? Saya sudah menjawab Pak Selebes ya. Saya bertanya, apa Bapak Juma harus bisa membedakan antara Farisi dan Yahudi? Ya sudah dijelaskan. Ya sudah, nggak ada masalah. Berarti dia ngerti. Saya pikir dia nggak ngerti. Ternyata dia menjelaskan Yahudi agama, Farisi adalah komunitas orang-orang yang ahli dalam Taurat. Clear ya. Saya terima kasih ketika Pak Juma mengerti itu gitu loh. Saya pikir nggak ngerti, makanya saya tanya ya. Kemudian kedua gini lah, kan lucu itu. Saya bilang ya Paulus memang Farisi. Kenapa? Karena dia ahli Taurat. Udah diakui dia. Ya, tapi dia bukan orang Yahudi, bukan orang Israel murni. Jadi artinya bukan hanya orang Israel murni yang bisa jadi Farisi. Masa kan ini nggak jelas? Ya toh? Bukan hanya orang Israel murni yang bisa jadi Farisi. Siapa saja bisa, Pak Juma. Yang penting dia sudah melalui testing ya, atau melalui uji, dia sudah bisa dinyatakan ahli dalam Torah gitu loh. Tapi bukan masalah Yakub. Kenapa hubungan ke Yakub lagi, ke penebusan lagi. Masih membahas Farisi aja udah penebusan dosa kata-katanya salah lagi, penebusan dosa juga lah. Ini kan saya jelaskan pertanyaannya begini. Pertanyaannya. Ya kan? Jadi begitu Pak Juma, kita kalau diskusi itu poin per poin, jangan melambung ke Yakub, melambung ke penebusan dosa. Apa hubungannya Farisi dengan penebusan dosa? Lagi Itu pertanyaannya dijawab dulu Pak Giting. Nanti bisa saya bantah. Di mana tertulis dalam Alkitab ada penebusan dosa? Belar juga nanti, kan susah. Jadi oke lah, mari kita pilih kata-kata kita itu yang bisa kita pertanggungjawabkan. Maksudnya seperti itu loh. Makasih, lanjut. Pak Giting jawab pertanyaannya dulu itu. Udah jawab, udah. Oke ya. Jadi gini Pak, Anda sudah mengakui bahwa Paulus itu orang Farisi. Dan sama sekali Anda tidak bisa memberikan suatu sanggahan bahwa di luar Paulus ada orang Farisi yang mendirikan agama di mana konsep agamanya tidak selaras dengan ajaran ilahi. Kenapa saya menyinggung tentang pengorbanan? Tuhan melarang pembunuhan terhadap orang benar. Dengan kata lain, Tuhan melarang pembunuhan terhadap anak Maria. Dengan kata lain, Tuhan melarang orang manusia ciptaannya beragama Kristen. Simpulnya di situ. Simpulnya itu tolong diingat. Kalau Anda merasa susah untuk mengikat diri Anda dengan simpul itu, lepaskan diri Anda dari simpul itu kalau Anda bisa. Saya taruhan dengan Anda ini. Anda tidak akan pernah bisa keluar dari simpul itu. Kenapa? Anda beragama Kristen dan itulah juru selamat yang akan membuat Anda selamat. Tapi bohong. Satu hal. Di dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 5. Sudah lama mereka mengenal aku. Dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi. Menurut mazhab, menurut golongan, menurut aturan yang paling keras dalam agama kita, Yahudi. Apa makna daripada pengakuan Paulus ini? Sudah kita ketahui bahwa agama Kristen ini adalah agama Farisi yang diminta oleh Yesus kepada muridnya agar waspada kepada agama itu. Alhasil, Bani Yakub, ke-12 suku, bukan menjadi tokoh yang mengajarkan agama Kristen di dunia saat ini. Itu hasilnya, Pak. Maka Islam datang sebagai solusi untuk menyelamatkan kalian dari cengkraman simpul Farisi yang Anda anut sampai hari ini. Islam solusi itu. Maka Al-Quran mengatakan, telah datang kepada kalian Rasul kami. Ya ahlal kitabi, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitaba ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Islam dan Al-Quran. Udah datang kepada kita nih.
Anda bukan orang Farisi, yes. Anda bukan ahli Taurat, yes. Anda bukan orang Yahudi, yes. Bukan keturunan Yakub, yes. Tidak digelari Bani Israel, yes. Lantas kenapa ngaku-ngaku? Hanya sekedar untuk memuaskan pendahulu saudara yang adalah serigala nyamar domba. Dan itu Anda lihat, Anda biaskan hari ini. Bahkan Anda praktekkan. Bukan orang Yahudi, ngaku sebagai orang Yahudi. Bukan penganut Torah, mengaku sebagai pelanjut Torah. Mau lari kemana perginya? Sementara Tuhan mengajarkan litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Maka pondasi itu tercermin dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba umat Islam, bariskan mereka. Tanya mereka satu persatu, siapa Yesus yang datang kepada Bani Israel mengajarkan Injil? Apa yang terlontar dari mulutnya? Dia manusia suci yang diberi tanda-tanda kenabian dan kerasulan, dibekali dengan mujizat kekuatan dan kemudian Ruhul Kudus di atasnya. Dia manusia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Subhanallah. Tapi coba tanya Kristen, Yesus itu siapa? Inkarnasi Tuhan. Dia adalah Tuhan pencipta langit dan bumi yang mengosongkan diri. Dia adalah jemaat, dia adalah tipologi, dia adalah inkarnasi, dia adalah orang yang terkutuk, dia adalah anak hewan, anak domba, anak binatang yang dipersembahkan kepada Theos. Itu Kristen. Maka pola ini kita ukur kemudian kepada Yesus sendiri. Ketika Roh Kudus itu datang, dia akan mengajarkan tentang aku kepada kalian. Dia akan memuliakan aku. Sekarang hari ini siapa yang memuliakan Yesus? Islam atau Kristen? Islam. Itu dulu poinnya. Makanya kalau Anda tolak ini, sekali lagi, kalau Anda tolak ini, maka ukur diri Anda sekarang. Ambil penggaris ukur, lalu kemudian cerminkan pengukuran Anda itu kepada dalih nubuatan Yesus tentang lahirnya Nasrani, tentang lahirnya pengikut-pengikut orang Farisi. Di mana Anda pergi dan akan Anda temukan diri Anda di mana? Orang Farisi kah? Atau orang Yahudi kah? Atau ahli kitab kah? Atau apa ini? Coba. Kalau kami jelas, Muslim kami, Muslim. Kami Muslim. Kami Muslim. Silakan. Oke. Halo, Saya bro. orang Indonesia, Pak. Orang Bro, Indonesia suku Karo beragama Kristen, apa hubungannya dengan Parisi? Makanya saya bilang Pak Juma ini menjelaskan kemana-mana. Kita menjelaskan siapakah Parisi itu, saya sudah jelaskan. Dan Pak Juma sendiri sudah tahu, Parisi itu adalah orang yang ahli sebagai pengawas. Kenapa dia pengawas? Karena dia ahli dalam Taurat. Lalu siapa sajakah dia? Bisa saja orang Yahudi murni, Israel murni. Bisa juga tidak. Contohnya Paulus, tidak Israel murni. Ini saja kok diulang-ulang tak jelas, ya toh? Itu yang satu. Kemudian simpul, saya tidak akan bisa melepaskan simpul. Pak, saya bukan tidak bisa, Pak, tapi saya tidak mau. Karena saya tahu simpul yang saya pegang itu simpul yang kuat, meneguhkan saya untuk keselamatan. Makanya saya tidak mau lepas dari simpul itu. Jangan Bapak bilang tidak bisa, bisa. Banyak orang yang bisa melepaskan simpul karena harta, dunia, pangkat dan sebagainya, atau terjepit, terdesak, atau karena tidak mengerti. Jadi makanya Pak, gunakan Pak pilihan kata-kata itu yang benar. Jangan Bapak bilang saya tidak bisa. Saya bisa, tapi saya tidak mau. Nah, beda ya. Nah, jadi begitu Pak. Jadi Parisi aja belum jual, ini sudah entah kemana-mana, yang penebusan lah, yang katanya Tuhannya hewan lah. Jadi aduh gimana ya. Pilihan kata-kata Bapak nggak apa gitu loh. Kita ada istilah di dalam kekristenan ada namanya alegoris, metafora gitu ya kan. Jangan ditafsirkan sesuatu yang menjustifikasi ke negatif gitu loh. Tanyakan arti anak domba itu apa. Ya jangan tuh, wah itu anak domba kan hewan, ya binatang. Jangan seperti itu Pak, kita dewasa Pak. Memang domba Ya, binatang, Pak. Saya potong. Domba kan iya, binatang. tapi cara berpikir orang dewasa nggak seperti itu. Pikiran orang dewasa itu positif. Anak domba itu artinya apa sih? Ya memang kalau anak-anak mengatakan dia taunya itu hanya binatang. Itu Binatang, anak-anak. Pak. Serius, binatang. Iya, itu. anak-anak dengar Pak Handi, jangan kepanasan ya. Enggak. Saya cuma luruskan domba itu Iya, binatang. anak-anak tahu anak domba itu binatang. Itu anak-anak. Betul. Tapi saya orang dewasa ngerti. Itu kalimat metafora dan alegoris. Maknanya apa? Katanya sudah dewasa, tapi diskusinya kok bahasa anak-anak digunakan. Gitu Pak ya. Oke, lanjut. Bro Pakam, Oke, Bro Pakam. Bang Hadi, Bro, Bang Hadi isi. bisa saya tambahkan Yang bro? lain diam dulu, Mohon Bang maaf. Juma Sabar, belum sabar, kelar. saudara. Yang Juma. Sabar dulu. Oh, Saya akan iya, buktikan bahwa saudara Ginting ini lebih kekanak-kanakan daripada anak-anak. Saudara tahu tidak? Apa dasar Yesus disebut sebagai anak domba?
Anda paham tidak? Kenapa julukan itu diberikan kepada anak manusia? Apa yang ingin dijajakan oleh gereja Anda dengan penyebutan anak domba kepada Yesus? Karena Anda dituntut untuk mematikan akal. Karena yang diminta untuk dipersembahkan oleh kalam ilahi yang datang kepada para nabi, baik di Al-Quran maupun di kitabnya orang Yahudi, meskipun hanya terjemahan, adalah darah hewan. Hewan yang dipersembahkan di sana lembu, hewan dipersembahkan di sana domba. Jadi Yesus yang adalah manusia kudu wajib disetrika dia sehingga penamaan anak manusianya itu lenyap menjadi anak domba supaya dia bisa menjadi korban untuk Kristen kepada Theos yang masih abu-abu sampai hari ini. Jadi anak-anak itu lebih jujur mengakui, Anda sudah tahu, Anda dewasa, yang diminta oleh Tuhan untuk dipersembahkan adalah domba beneran. Tetapi kemudian yang dipersembahkan oleh Kristen adalah domba palsu, yaitu manusia yang kemudian ditutup wajahnya dengan topeng domba. Sekarang siapa yang lebih kekanak-kanakan? Anak-anak ini yang jujur atau Anda yang sudah tua tapi manusia disebut domba? Parah itu, Bung. Nah, kembali kepada tema. Sabar. Kembali kepada tema kita. Ya, kembali kepada tema kita. Mau lari seperti sekencang apapun Anda dari simpul itu, Al-Quran sudah menguraikan memang yahdi bihillah manittaba ridwana subulan salami wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Tidak akan ada orang yang bisa lolos dari simpul itu kalau dia tidak mendapatkan ridha dari Allah, petunjuk dari Allah. Apa petunjuk itu? Ketika datang Bang Suma menjelaskan sebagai perpanjangan tangan baginda Rasulullah Muhammad SAW, Anda menutup diri dari penjelasan itu, maka Allah tidak memberikan ridha kepada Anda, maka Anda akan tidak mendapatkan petunjuk. Meskipun sudah nyata, yang saya jabarkan ini, yang saya uraikan ini terstruktur secara sistematis. Siapa orang Parisi yang harus ditakuti oleh orang-orang Israel, Anda nggak mau menerima. Itulah yang disebut summum bukmum umyum fahum la yarjun. Maka Al-Quran mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Finalnya di situ. Silakan. Ini Pak Juma. Kita santai Pak Juma ya. Kita kan udah lama debat santai lah, nggak perlu apa ya. Jadi begini. Saya kan menjelaskan tentang anak-anak hanya ngerti kalau anak domba itu adalah binatang. Nah, itu kan. Anak-anak. Tetapi Pak Juma ternyata orang dewasa. Sudah bisa menjelaskan kata anak domba dalam Alkitab itu maknanya begini. Saya terima kasih. Oleh karena itu jangan lagi nanti Pak Juma maksudkan bahwa anak domba itu binatang di dalam Bible Perjanjian Baru gitu loh ya. Ya Pak ya. Oke, terima kasih atas semuanya itu. Saya rasa itu aja Pak. Oke, Terima saya kasih. lagi tambah dikit ya. Boleh ya? Boleh Pak Ginting? Nggak sabar ini. Oke, lanjut. Oke, saya tambahin dikit ya. Tambahin banyak, Bang Handi. Iya. Izin ya Bang Juma. Dulu ya, memang ya betul kata Bang Juma. Yang dipersembahkan itu binatang. Waktu menguji Abraham dengan Ishak diganti domba. Kenapa Yesus dikatakan domba, anak domba? Supaya tidak terlalu tragis bahwa manusia yang akan dikorbankan di tiang salib. Diberilah gelar anak domba. Supaya menyentuh psikis orang, tidak membunuh manusia. Padahal yang nyata adalah manusia. Di situ sejarahnya. Supaya kalian ini tidak terlalu merasa melayang-layang kesedihan, mengeluarkan air mata bahwa manusia yang dipersekusi di tiang salib. Jadi diberilah gelar anak domba untuk menutupi kesedihan kalian, berbalik menjadi iman Kristen, mempersembahkan darah manusia ke dewa Molok. Itu sejarahnya. Siapa di balik ini semua? Mari kita cek. Apa posisi Paulus di sana sebagai orang Parisi? Satu ya, waktu itu namanya Saulus. Apa yang dikerjakan Saulus waktu itu? Menganiaya, membunuh murid-murid Yesus. Tidak setuju ya ada Yesus di muka bumi. Ini Saka kemana itu. nih Pak Handi? Ngelantur kemana nih? Sebentar dulu, saya akan lari ke sana. Poinnya aja. Ya diam dulu, ini poin, ini sejarah. Oh iya, ini Mana masih ke poin Paulus. ini? Diam dulu Pak Kalau Pakam. salah ini nanti aja dihajar aja Pak kesalahan Pakam. saya. Oke, oh, Tidak iya, ada iya, yang satu pun manusia di muka Lanjut. bumi ini bisa membantah kalau Saulus orang Parisi ini ya membunuh, menganiaya, membantai murid-murid. Bahkan misi perjalanannya ke Damsik masih ingin menganiaya, membunuh itu. Sayang sekali dia dijatuhkan, matanya dibutakan.
Itu satu ya. Kedua adalah siapa sih Farisi Saduki ini? Anda tadi udah setuju bahwa mereka dua ini adalah ahli Taurat, tua-tua ahli Taurat gitu ya. Apa kerjaan mereka? Kerjaan mereka ini dalam hal memang Farisi Saduki ini bertentangan, tapi kadang bersatu. Apa itu? Orang Saduki dan Farisi bersatu untuk menghukum mati Yesus. Anda boleh baca di Matius 14:53, Matius 15 nomor 1, Yohanes 11, 48 sampai 50. Itulah peran mereka. Berhasil dia. Peran Farisi adalah bekerja sama, otak pelaku bersama kayak apa bapak tua-tua itu ahli Taurat ingin membunuh Yesus Mesias di tiang salib. Menurut sejarah di Bible Anda terjadi pula itu. Bekerja sama dengan eksekutornya Roma. Nah, barang siapapun agama di dunia ini percaya ada pengorbanan darah manusia di tiang salib, itulah Kristen. Kenapa Anda tidak mau menjawab pertanyaan Bang Yuma? Agama mana yang mewarisi aktivitas Farisi itu? Tinggal Anda jawab, Kristen. Karena apa? Tujuan mereka ini ada yang mati di tiang salib terkutuk di Galatia 3:13 itu. Itu singkatnya. Kalau saya salah diluruskan, kalau enggak ya Anda terima apa adanya. Thank you. Terima kasih ya. Saya jawab ya. Jadi begini. Saya sudah jelaskan berulang-ulang kepada teman-teman ya. Sampai saat ini yang saya pahami, kenapa Yesus mati disalib ya. Karena itu pertama untuk menggenapi kitab para nabi yang tertulis ya, bahwa dia akan mati di antara begini bla bla bla. Ini Pak Juma mungkin hafal ya. Satu. Kemudian kedua di dalam Yohanes 10:33 karena terindikasi Yesus berkata bahwa dia adalah Tuhan. Itu komparasi ya, tanggapan daripada orang-orang Yahudi pada saat itu ya. Kamu yang hanya sebagai manusia menyamakan dirimu dengan Tuhan. Itu yang bisa saya tangkap dalam hal ini ya. Saya tidak berbicara tentang penebusan dosa dulu. Kenapa? Karena dalam Bible sendiri pun tidak ada kata-kata yang eksplisit mengatakan bahwa Yesus mati untuk menebus dosa. Tidak. Tapi dia mati untuk menebus manusia. Itu yang saya tangkap ya. Tidak menebus dosa. Nanti kata-kata penggunaan kata kita gunakan dengan benar. Kemudian begini. Kenapa harus digantikan anak domba itu memang sudah dijelaskan Pak Juma ya. Bukan harus air mata sedih dan sebagainya ya. Tidak ada. Kalau saya tidak menanggapi seperti itu. Ini kita berbicara tentang sikap iman saya Pak ya. Saya tidak berbicara tentang sikap iman orang lain. Karena berulang kali sudah saya katakan, Bible itu bisa menjadi multitafsir bagi orang-orang sesuai dengan batas kemampuannya dan apanya ya. Jadinya begitu dia Pak ya. Jadi ajaran perbuatan nggak bisa kita pukul ratakan. Karena dia mengajarkan demikian, perbuatannya demikian, lalu kita samakan bahwa banyak Pak. Di dunia ini banyak yang mengaku-ngaku orang alim tapi perbuatannya jahat. Lalu apakah kita katakan bahwa ajaran orang yang mengaku alim itu adalah sesuai dengan perbuatannya? Kan tentu tidak. Makanya kita cross check. Kira-kira dia melakukan ini sesuai ajaran agamanya atau tidak. Inilah yang ditegaskan oleh Yesus, hati-hati. Karena pada masa itu yang mengajarkan hukum-hukum biasanya orang Farisi. Makanya kita harus berhati-hati. Farisi yang mana gitu loh. Kita sudah sepakat bahwa Farisi itu bukan sesuatu yang diturun-temurun ya. Tetapi sesuatu yang bisa diperoleh gitu loh. Jadi ya. Karena dia Bapak Kam, saya ralat sedikit. Pertanyaannya simpel dari Bang Juma tadi. Farisi mana yang dirikan Kristen selain Paulus? Kalau ada selain Paulus, coba siapa orangnya? Itu aja simpel pertanyaan. Kalau itu Bapak tadi menjawab, saya tidak bisa menjawab karena saya belum membaca, belum tahu. Dia belum menjawab itu dari tadi. Ya. Oke, saya belum menjawab, tetapi saya sudah menegaskan bahwa Farisi itu tidak murni hanya orang Israel asli, itu saja ya. Di luar Paulus saya tidak tahu siapa yang disebut Farisi. Ya, terjawab ya. Nggak bisa dipaksakan saya harus tunjukkan itu enggak karena saya belum tahu. Sip. Ya, oke. Jadi begitu Pak ya. Cukup. Kemudian mengenai ajaran dan perbuatan ragi orang Farisi, perhatikan kalimat itu, ragi orang Farisi. Bukan raginya Tuhan. Pak Juma pasti tahu ragi itu artinya pengajaran ya. Pengajaran orang Farisi, berarti ini oknum yang dimasukkan Yesus itu. Hati-hati terhadap ajaran-ajaran orang yang mengaku Farisi. Saya rasa begitu Pak. Oke. Ya, oke ya. Terima kasih. Bang Juma lanjut lagi Bang Juma. Sorry tadi saya Bro Ginting bisa saya kasih masukan bro, sharing bisa Sebentar dulu bro? Pak Triwira. Ini bagian Bang Bisa Juma nggak? dulu. Ini bagian Bang Juma dulu, biar kelar dulu. Oke.
Maaf ya Oh, Bang ya. ya Saya cuma udah. salah, saya tadi salah dikit, saya izin kok. Silakan Bang Juma. Nanti Pak Triwira, nanti setelah selesai Pak Juma nanti Bapak ya. Iya, Silakan. iya. Iya, Lanjut, boleh lanjut. boleh beliau masuk untuk ini. Karena saudara kita sudah mengakui tak mampu menunjukkan sebuah agama atau oknum yang kemudian mendirikan sebuah agama di mana agama ini dihasilkan dari pengakuannya dia sebagai orang Farisi. Dengan kata lain, pemain tunggal sekarang ini selama 2000 tahun masih tetap Bapak Paulus dengan agamanya Kristen. Belum bisa tergantikan. Maka yang wajib diwaspadai selama 2000 tahun ini oleh ahli Taurat, orang Farisi adalah Kristen dalam pengajaran Paulus. Kecuali saudara Triwira sebentar bisa, oh tidak, ada agama lain yang dibentuk oleh orang Farisi. Namanya agama Salome misalnya. Pendirinya ini, pengakuannya di dalam kitab ini bahwa dia adalah dari Benyamin, orang Farisi, membunuh murid-murid Yesus, menganiaya murid-murid Yesus, kemudian mengatakan bahwa hukum Taurat itu adalah perjanjian lama. Perjanjian baru adalah yang sekarang dia pegang. Kalau bisa tunjukkan. Selama itu tidak ada, maka saya mengatakan yang menggenapi nubuatan Yesus agar Bani Israel berhati-hati kepada ragi orang Farisi adalah Kristen yang menggenapi itu. Sekarang pertanyaan saya ulang. Agama mana yang didirikan oleh orang Farisi setelah mereka menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, meninggalkan tanah Yudea sampai ke Kiliki, sampai ke Arab katanya, sampai ke Damsyik, sampai ke Roma dan seterusnya. Itu agama apa yang dibentuk oleh orang Farisi? Kalau Islam itu agama yang dibentuk oleh orang Arab. Namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, putra Abdullah dan Aminah. Nah, kalau orang Farisi yang mendirikan selain Kristen itu siapa namanya? Silakan. Langsung bro, sebut agama dulu bro Ginting. Loh, kan saya sudah bilang begini. Saya sudah bilang saya tidak atau belum tahu. Bukan berarti semua orang tidak tahu. Makanya jangan pukul rata ketika saya tidak tahu semua orang Kristen nggak tahu. Kan tidak seperti itu Pak Juma. Saya katakan, saya akui saya belum tahu atau tidak belum tahu. Tapi jangan katakan semua orang Kristen nggak tahu, hanya Paulus saja. Ini kan gimana jadi? Saya bingung jadinya. Apakah saya mewakili Kristen di sini? Tidak. Saya mewakili keimanan saya, ya. Tetapi keimanan saya itu berdasarkan Bible, gitu. Jangan katakan saya mewakili Kristen, karena Kristen ini banyak denominasinya. Saya Trinitas, gitu Pak. Begitu. Tadi Bapak sendiri, Pak Juma sendiri sudah mengatakan, membaca sebuah ayat Al-Quran yang begitu lancarnya, bahwa telah aku utus seorang rasul ahli kitab. Ahli kitab ini maksudnya apa? Kan termasuk hebat dia di dalam Torah, di dalam hukum. Karena Al-Quran itu dalamnya ada Taurat, Jabur, dan Injil. Ahli dia. Berarti kalau pengertian Farisi adalah pengawas, karena dia memiliki suatu keilmuan yang sangat tinggi, maka saya bisa mengkomparasikan bahwa ya semuanya itu bisa disebut Farisi, siapa saja pun terlepas dari suku dan bangsanya. Begitu loh Pak Juma. Waduh, Lalu agama itu. apa yang disampaikan orang Farisi, saya sampai sekarang belum tahu. Tetapi bukan saya katakan semua orang Kristen tidak tahu. Gitu. Terima kasih. Itu Pak Triwira, silakan. Ntar dulu, Bang Juma udah puas Bang Juma? Enggak, puas izin bukan mau puas-puasan Pak. Enggak, maksudnya sudah klimaks gitu loh. Oke, Ya. bisa dengar ya. Bisa dengar ya. Satu Jadi menit dulu, begini, Bang Triwira, saya satu sharing menit. aja ya. Satu menit dulu, Ini untuk Saudara menambah Triwira, pengetahuan 1 menit. ya. Cuma saya setuju dengan Nggak Pak dengar deh. Ginting ya. Jadi Bang Suma itu jangan menggunakan kata-kata yang kalau di kekristenan itu nggak pernah digunakan. Pemahamannya juga berbeda. Domba Allah, domba yang tak bercacat celah, itu satu ya. Jadi janganlah. Tapi saya yakin Bang Suma sudah tahu itu, ya sudah tahu. Terus yang kedua mengenai Farisi. Ini sejak awal Farisi dan Saduki Pak Triwira, itu sebelum mencobai ke Tuhan Farisi Yesus dulu terus jelas, menerus. Pak Triwira, domba Ya. itu binatang atau bukan Pak? Domba. Gimana? Binatang atau domba itu? Iya itu kan alegoris bro. Bukan, Bro kalau kamu saya nggak paham sih? Kalau saya ngomong domba, binatang atau manusia? Iya itu alegoris bener binatang. Makanya Ya, dia binatang, disebut ya udah. anak domba Allah yang tak bercacat celah bro. Ya udah, oke, Jadi lanjut. kalau domba yang mau dipersembahkan itu tidak boleh bercacat. Makanya dia dibilang anak domba Allah yang tak bercacat celah. Masa nggak paham sih? So, tenanglah ya. Itu begitu bro di kekristenan seperti yang Pak Ginting bilang tadi.
betul banget. Nah, kita kalau mau diskusi yang jujur, kita juga nggak saling memaksakan kok, tapi saling memahami. Gitu loh. Ya, kita ini orang Kristen puluhan tahun, Bro. Kita baca Alkitab juga puluhan tahun. Ya, saya nggak ini loh, nggak main-main gitu loh. Jadi kita sangat memahami, Bro. Ya, kalau bro baca baru 5 tahun, kita udah puluhan tahun. Ya, itu satu. Ya udah, kalau Anda puluhan Terus, tahun Anda jawab itu. Oh Jawab tadi. iya juga, memang mau dijawab. Jangan Oke. jangan disilang dulu lah. Kau gimana sih? Ya jadi gini, Farisi. Orang Farisi dan Saduki itu kalau bro baca di Alkitab, saya lagi ngemudi tapi nggak apa-apa. Baca di Alkitab itu mereka mencobai Tuhan Yesus terus menerus sampai Tuhan Yesus itu disalibkan. Ya, memang di dalam Farisi dan Saduki tidak semua oknum itu terlibat. Ya, kalau baru tahu misalnya Yusuf Arimatea, Nikodemus, itu orang-orang Farisi. Ya kan, termasuk Paulus. Jadi mereka lah orang Farisi yang bertobat, percaya Tuhan Yesus. Beda dengan orang Farisi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu, yang menjadi setru bagi Tuhan Yesus. Itu sangat jelas di Alkitab. Ya, sangat berbeda. Jadi kalau bro semua bilang bahwa kekristenan itu adalah dari ajaran Farisi, itu salah. Itu sangat salah. Jadi kalau Paulus dari golongan Farisi, tapi dia bertobat menemui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Farisi yang bertobat. Jadi kita bukan dari Farisi. Itu satu ya. Jelas sekali. Terus kedua, mengenai Nasrani. Kita juga bukan Nasrani, karena Nasrani itu adalah sekte sesat. Sebelum Kristus lahir, itu sudah ada sekte itu. Ya, sekte Nasrani. Itu sekte sesat. Menurut orang Yahudi, menurut orang Farisi dan Saduki, itu sekte sesat. Nasrani. Makanya kita orang Kristen. Agama Kristen beda dengan Nasrani, Farisi dan Saduki. Itu jelas, bisa di tracing itunya, apa sejarahnya, ya. Terus yang closing ini yang paling penting. Bang Suma tuh selalu beritahu bahwa dilarang bahwa ajaran kita adalah mempersembahkan manusia, mestinya yang mempersembahkan adalah binatang. Bro baca dengan teliti, ya. Kalau bro mau baca kitab Taurat, ya, sejak Kejadian sampai yang paling krusial banget itu, yang paling sentral itu pada saat Abraham diminta mempersembahkan anaknya. Bro baca Alkitab. Kenapa pada waktu dia mempersembahkan anaknya itu Tuhan melarang dia? Karena memang dilarang mempersembahkan manusia, anaknya dan lain-lain kepada siapapun. Itu dilarang. Nah, Tuhan mengganti dengan domba. Sebentar, supaya belum selesai ini. Ya, untuk apa? Jadi Tuhan yang menyediakannya. Kalau bro baca sebagai anak domba Allah itu, jadi sebenarnya Allah berinkarnasi, firman-Nya menjadi anak manusia untuk dipersembahkan. Itu adalah Dia sendiri. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Bukan kita manusia yang mempersembahkan, dilarang. Kita nggak bisa bayar utang itu, Dia sendiri yang bayar. Ya, makanya Dia sendiri yang di kayu salib itu. Melalui firman-Nya yang berinkarnasi, itu Dia sendiri, Allah itu sendiri. Dia yang berkorban buat kita. Kita mestinya dihukum, ya. Jadi istilah ditumbal itu tidak ada, bukan tumbal, ya. Anda salah sangka. Ya, itu menjadi penghujatan. Tidak ada tumbal, tapi itu hukuman. Mestinya kita yang mati di kayu salib dihukum. Ya, ditombak di kayu salib. Tapi Dia menggantikan kita. Ya, Dia menggantikan kita, ya. Jadi selesai, ya. Jadi jangan Anda salah sangka, ya. Menuduh macam-macam. Ya, oke, itu. Silakan aja. Gantian dong. Oke, ya. Nah, Cuma dulu baru saya. jangan kepanasan lah, udah dijawab itu. Jadi gini. Oke. Tadi saya mengatakan bahwa penggenapan dari orang Farisi itu adalah Kristen. Tengoklah saudara kita ini Triwira. Orang Farisi itu adalah ahli tafsir. Mereka itu dari dulu, orang Farisi ini dari sejak abad 1 sebelum Masehi, ada sebuah kota yang bernama kota Yafne. Di situ ada sekolah Hillel dan juga Semai. Sekolah ini adalah sekolah orang Farisi. Sekolah tafsir, mentafsirkan hukum Tuhan. Jadi orang Farisi itu memang adalah orang yang ahli dalam hukum tafsir.
Mereka mampu kemudian mentafsirkan sebuah ajaran dengan tafsiran-tafsiran mereka itu sendiri. Makanya orang Farisi itu merupakan pemimpin spiritual Yahudi yang berkembang pada bait Tuhan kedua, sekitar abad 2 sebelum Masehi. Kalau Anda membaca sebuah buku yang konon ceritanya orang Kristen mengatakan dia adalah ahli sejarah eksternal di luar daripada orang Yahudi, Yosipo Filipus. Dia banyak bercerita tentang orang Farisi ini. Bagaimana orang Farisi ini mempengaruhi kekuatan politik terhadap masa Alexandria di abad 7 abad pertama sebelum Masehi, kisaran tahun 70-an. Ini yang perlu saudara pahami. Dulu saya pernah baca bukunya. Saya dulu pernah baca buku Yosefus ini, dipinjam oleh teman saya dari Kristen, ya. Dia kerja di Departemen Agama, sampai hari ini dia belum kembalikan. Udah hampir 10 tahun. Nah, beliau menceritakan dalam bukunya bahwa orang Farisi ini memang ahli tafsir. Tuhan datang mengorbankan dirinya, merubah dirinya menjadi manusia agar dia menjadi Tuhan. Itu tafsir. Tafsir siapa? Orang Farisi. Di luar orang Farisi, tak berani orang itu mentafsir-tafsirkan kitabnya orang Yahudi. Hanya Kristen inilah yang berani mentafsirkan kitabnya Yahudi. Kenapa? Karena sejatinya Farisi yang sesungguhnya mereka Kristen. Bagaimana orang Farisi kemudian memberikan sebuah ilustrasi keilmuan? Mereka memahami tentang ajaran Esra, Nehemia. Mereka menetapkan kemudian kedudukan daripada Torah di masyarakat Yahudi pada masa itu. Siapa mereka ini? Farisi. Makanya Yesus mengatakan, kursi Musa sudah diduduki oleh orang Farisi. Orang Farisi yang punya wewenang kemudian mengentaskan sebuah konsep, di mana konsep itu berubah dengan nyata di hadapan kita. Tuhan yang tadinya minta persembahan hewan berubah menjadi persembahan manusia. Saudara tadi mengatakan, Triwira, Tuhan tidak pernah minta, tidak pernah dipersembahkan kepadanya darah manusia, tapi Tuhan itu sendiri yang mempersembahkan dirinya. Bung, ambil pulpen, catat. Ini Bang Suma nih yang lagi ngajar nih. Orang Islam aja kalau Bang Suma yang menyampaikan mereka mencatat, masa Kristen kagak? Efesus 5 nomor 2, Yesus mempersembahkan dirinya kepada Theos. Theos iki sopo? Dia dipersembahkan kepada Theos. Theos yang mana? Theos yang mana lagi yang ditafsirkan oleh orang Farisi yang minta darah manusia, yang supaya dilegalkan dianggaplah dia itu domba. Ayo, Kristen itu paling jago menafsirkan kitabnya orang. Perjanjian baru yang adalah hukum Taurat ditafsirkan sebagai perjanjian lama. Ilmu dari mana? Ilmu dari orang Farisi. Siapa wakilnya? Paulus. Makanya tidak ada di antara kalian yang mampu menerangkan ke kita, ke anak bangsa, khususnya Indonesia. Ada orang Farisi mendirikan sebuah agama di luar di luar agama Nasrani, di luar agama Kristen. Tapi siapa namanya? Salome. Tapi ternyata itu bohong. Jadi 2000 tahun kedudukan Paulus belum terganti. Farisi yang ditakuti oleh orang-orang Bani Israel yang dinubuatkan oleh Yesus adalah Saulus bin Paulus, yang Saulus bin Fulan, ya, yang sekarang agamanya pengikutnya disebut Kristen. Jadi Kristen ini adalah cerminan Farisi, mempersembahkan manusia kepada Theos, yang adalah kebiasaan orang dulu ke dewa Molok. Silakan Anda bantah. Oke, saya tambahin dikit ya. Jadi semua begini, saya lebih keras lagi karena Anda jelas-jelas memfitnah, ya, memfitnah Alkitab. Sangat jelas, ya. Pertama yang kau fitnah mengatakan bahwa orang Farisi itu hanya Paulus. Kau tahu nggak murid-murid Tuhan Yesus itu orang Yahudi semua? Kau bisa verifikasi nggak bahwa dia orang Farisi dan orang Yahudi? Dan semua mereka percaya akan kebangkitan. Berarti mereka orang Farisi. Jadi jelas kau bohong, ya, sesat kau, ya. Saya tegas sama kamu itu. Dikasih info yang benar kau serong-serongkan. Kalau diskusi jangan begitu, ya. Jadi begini, ya, itu satu. Terus yang kedua, ya, yang kedua, kau tadi bilang sudah dikatakan bahwa dia sendiri yang datang sebagai manusia, berinkarnasi dari firman-Nya. Firman itu adalah Allah itu sendiri, Elohim, jelas. Ya, sangat-sangat jelas.
Kau baca kitab Taurat itu semua penuh nubuatan. Memang semua itu harus digenapi. Kau bilang itu tafsiran. Aduh. Nah, jelas ya. Sangat-sangat jelas. Dia datang. Dia sendiri. Dia mengutus dirinya sendiri. Firman-Nya yang dia utus. Ya, untuk menjadi daging. Jelas. Ya, menjadi manusia. Cobalah fokus ke tema pertanyaan Untuk dikorbankan lah. sebentar. Parah. Jadi yang berkorban itu dia sendiri, bukan manusia, bukan kita yang mengorbankan anaknya yang kamu bilang kepada Molok. Pak Triwira, Efesus 5 nomor Tidak, 2, tapi Pak. dia sendiri karena kita tidak bisa Efesus 2 membayar pakai hutang. data, Pak. Dosa Pak itu di Triwira. Alkitab kalau kamu Efesus kita 5 nomor kamu 2, Pak, teliti, dibahas, itu Pak. sama Efesus- dengan hutang. Efesus 5 nomor 2, Pak. Nah, kita Pakai nggak bisa data. bayar hutangnya. Nah, makanya dia sendiri yang bayar Marah hutang dulu itu, nih Anda bro. ini. Jadi dia Jangan marah, sendiri bro. yang Trivira, datang dari firman yang menjadi daging dan dia Trivira, bisa kau dengarkan nah, orang dia ngomong. di Efesus makanya 2 ayat dia 5, coba mati kau di buka. kayu Efesus 5 salib nomor 2. dan dia Trivira. sendiri. Ini saya Iya, turunin iya, kamu iya. ya. Tapi Kalau dia kamu nggak sendiri. dengar Efesus ngomong, 5 saya nomor turunin 2, kamu. Pak Triwira. Anda Mestinya dengar kita, orang nggak? ya mestinya kita yang dihukum, bro. Ya mestinya kita Kamu yang mau dengar orang dihukum. ngomong nggak? Aja Saya yang atur, turunin saya kamu. yang Tapi atur. dia yang Saya yang menggantikan kita dihukum Efesus di 5 kayu nomor salib. Turunin aja, turunin Dia aja. sendiri. Jangan, Bukan jangan, yang jangan. mempersembahkan manusia. Saya turunin. Jangan, Turunin aja. Siapapun manusia yang mempersembahkan anaknya Yang lain untuk dia, sebagai yang lain dia. korban bakaran kepada Dia nggak Molok dengar itu kita tidak itu, ada. sengaja dia. Sangat berbeda, bertentangan. Tapi dia sendiri pakai data, kan? yang berkorban Biarin. untuk Enggak. kita Saya nanti supaya saya kita tanya ulang. selamat. Nanti Sangat saya tanya berbeda. ulang. Tidak Pak Andi, ini kan apa? Aduh. Maksudnya begini Bentar, Pak Andi, gini. kan Quran Dia kabur Juma ya? kan sudah kasih poin. Poinnya tuh satu, mereka belum jawab. Itu kita fokus ke situ dulu. Soalnya poinnya itu siapa mendiri sekte Nasrani ini kekristenan dari pihak Farisi ini siapa selain Paulus? Itu dulu kita kejar. Karena dari Dia tadi nggak mereka jawab. nyanggah terus. Oke, bentar biar saya tanggapi. Kan sudah saya jawab. Saya Efesus belum 5 nomor tahu. 2, Bro. Efesus 5 nomor 2. Nah, satu-satu saya jelaskan. Saya pelan-pelan ya. Saya sudah jawab berulang kali. Saya tidak tahu dan belum tahu. Kenapa harus ditanya-tanya lagi? Kan ditanya ke Triwira tadi. Ditanya ke Triwira tadi. Iya, Triwira iya nggak dia pun jawab kan juga. nggak tahu, ya toh. Jadi kalau sudah saya jawab tidak tahu, jangan ditanya lagi. Ini Kalau nggak maksudnya tahu, apa? kenapa memfitnah? Bilang guru Anda kami fitnah Sebentar. kalian. Aduh, itu oke kan dia udah turun ya, udah diturunkan ya. Sekarang Enggak, saya turun akan sendiri jawab. Enggak, saya turunkan, saya turunkan. Ya, oke ya, udah ya. Nah, oke lah bisa diturunkan karena dianggap apalah ya, menimbulkan sedikit perbincangan apa. Oke, nggak masalah lah. Itu kita abaikan aja dulu. Saya sudah bilang, saya tidak tahu. Tapi kalau saya katakan tidak tahu, tolong jangan ditanyakan lagi. Jawabannya pasti saya juga Ya katakan oke, saya yang tidak tahu gini aja Pak Ya, Ginting ya. izin. Yang Efesus pertama, 5, kemudian Efesus yang 5 kedua. nomor 2 aja yang Anda tahu. Dengar satu-satu Pak Handi, saya catat loh apa yang disampaikan Pak Juma. Makanya saya tidak bisa lompat ke sana dulu. Karena Efesus 5 ayat 2 itu tadi penjelasannya setelah beberapa kalimat dia sampaikan. Kemudian dengan Farisi, saya kembali lagi menjelaskan. Kita sudah tahu Farisi adalah orang yang memiliki legalitas untuk melakukan pengawasan. Tetapi pengawasan yang bisa dilakukan itu adalah seseorang yang sudah dinyatakan memiliki legal hal itu. Contohnya Pak Juma sendiri telah mengatakan ada dua sekolah, Hillel dan Simai. Ya toh? Tidak semua orang bisa disebut Farisi pada saat itu. Orang-orang disebut Farisi adalah ketika orang itu sudah menamatkan sebuah keilmuan ya pada zaman itu. Siapa-siapa yang masuk di dalamnya tentu bukan semua orang Israel asli saya bilang tadi. Contohnya salah satunya ya si Paulus. Dia bukan orang Israel asli ya. Kemudian Efesus 5 ayat 2 saya buka ya. Ya. Efesus, bentar saya buka dulu. Oh, bukannya disiapkan dari tadi. Enggak, tadi saya mendengarkan itu. Jangan terburu-buru. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Theos. Ya, bentar dulu. Ya, Efesus. Ya, 52 bro. sebentar ada telepon ya, saya jawab sebentar Pak ya. Ya. Kau mau terima telepon dulu? Kalau gitu Penting Bang Andi. Ada Guwit Mi tuh, Guwit Mi silakan. Taruh dulu, saya tanggapi tadi ini Triwira. Dikit ya Bang Juma ya. Dikit saya setengah menit. Lanjut Bang, lanjut. Ya, setengah menit gitu ya. Sudah jelas tadi Triwira ngomong bahwa tadinya Abraham diuji dengan manusia gitu ya, diganti menjadi domba. Itu perintah Tuhan.
untuk alat uji gitu. Tapi Kristen sekarang merubahnya begitu. Siapa? Ya Paulus. Apa itu? Manusia, domba yang sudah diganti, manusia tadi diganti sama domba, dia balikkan fakta. Jadi domba menjadi manusia. Nah, supaya samar-samar manusia ini diberi gelar anak domba untuk menghilangkan kekerasan dan penyiksaan pembunuhan berencana itu. Oleh siapa? Oleh Farisi tadi. Siapa Farisi? Ya Paulus. Saya udah jelaskan tadi. Di mana tertulis? Baca di Markus 14:53, Markus 15:1, Yohanes 11:48. Siapa itu Farisi? Ahli-ahli Taurat, tua-tua di sana itu. Mereka inilah yang ingin membunuh Yesus. Terjadi akhirnya membalikkan fakta dari manusia alat uji Abraham ke Ishak menjadi domba. Mereka putar balik. Apa itu? Domba diganti manusia. Sebagaimana tertulis, Bang Juba mengatakan Efesus 5 nomor 2. Kelar. Barat tokoh. Siapa ini? Tokoh ini siapa? Kesimpulan sementara dan permanen. Sementara hari ini permanen selamanya. Efesus adalah Paulus. Silakan Bro Ginting. Kelar Permanen toh? selamanya ya. Iya. Gimana tadi ya? Kelar Efesus ini 2, gampang kok di bahasanya itu. Efesus 5 Bang. 52. Efesus 5. Saya ngambil Alkitab tadi. Ya. Kelar itu. Malu kau. Efesus 5 nomor 2 ya. Manusia diganti domba, Iya. Anda ganti domba menjadi manusia. Tapi manusia Anda katakan anak domba supaya menyamarkan. Dan Supaya tidak hiduplah terlalu di bersedih. dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Tuhan. Bagi Theos ya. Oke. Pertanyaannya di sini apa? Kepada siapa dia? Theos itu siapa kan gitu kan? Bapak atau bapak lah kita istilahkan Bagaimana- gitu. Bisa kira-kira bagaimana Pak Juma. masuk? Bisa kira-kira Pak Juma. Allah ini sini kan katanya Allah ya. Jadi saya atau ambil kitab apalah. Bukan Allah di situ Bang. Theos Iya, di iya. sana Bang. Original Iya, teksnya sebenarnya Theos. Theos, iya, Maka iya. nanti dicari Theos mana yang sejatinya selalu minta persembahan darah manusia. Oke, saya ambil dia apa ya? Indonesia Modern Bible aja ya supaya nggak ada kata Allahnya ya dah. Efesus 5 nomor 2. Oke. Nih. Dan hiduplah dalam kasih sama seperti Kristus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita sebagai suatu persembahan dan kurban yang harum kepada Elohim. Itu dia. Kira-kira bisa nggak terjemahan ini kita gunakan? Bisa Pak Juma? Pak Juma? Ya, silakan Bang, silakan. Oke, Silakan ya, Bang. oke ya. Jadi begini, makanya sebelum kita memahami Bible berdasarkan doktrin Trinitas, maka kita harus paham bagaimana konsep ketuhanan di dalam Trinitas ini. Saya dari awal sudah mengatakan, konsep ketuhanan di dalam Trinitas ada 3 kuasa ya, 3 kuasa, 3 pilar yang disebut dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Tapi ketiganya itu adalah satu kesatuan, satu badan lah istilahnya ya. Jadinya Yesus yang keluar dari Bapa ini, yang berinkarnasi, lalu dia mempersembahkan dirinya. Tapi saya sebenarnya kalau membahas ini nanti saya kurang paham gitu. Tentang penebusan ini saya nggak paham. Makanya tadi Pak Wira tadi sebenarnya yang bisa. Nanti takutnya saya nanti menjelaskan salah gitu ya. Akhirnya nanti ada yang komplain kepada saya teman-teman Kristen. Tetapi kalaupun ini disebut sebagai persembahan ya memang ya Tuhan bagian dari dirinya itu dipersembahkan untuk dirinya. Itu aja singkatnya kalau saya. Begitu dia Pak Juma. Iya, oke, saudara. Untuk Triwira dibawa sebelum saya masuk di sini. Anda mengatakan Tuhan sendiri yang Ya. kemudian jadi manusia untuk menjadi korban. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kalau Tuhan sendiri yang mau jadi manusia untuk dipersembahkan ke Theos, maka dalilnya sejatinya aku datang atas kehendakku sendiri. Aku sendiri yang mau datang dalam rupa manusia. Tapi itu tidak ada pengakuan dari Tuhan seperti itu. Tidak ada pengakuan dari Yesus seperti itu. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sementara Tuhan itu maha kuasa. Aku tidak dapat berkata apa-apa dari diriku sendiri. Sementara Tuhan itu maha berfirman.
Jadi murni tafsiran-tafsiran Farisi yang kemudian Anda imani menjadikan Yesus itu korban untuk teos. Orang Farisi itu, Pak, keahliannya mampu membedakan antara hukum tertulis dan hukum lisan. Orang Farisi itu di dalam konsep penjabarannya menekankan ketaatan pada hukum tak tertulis. Ini yang perlu Anda pahami. Hukum tertulis harus dipelajari dan harus dieksegesis dalam terang tradisi lisan untuk kemudian apa? Memenuhi konteks zaman di mana mereka kemudian mengajarkan satu konsep. Maka ketika orang Farisi mengajarkan konsep kepada orang Romawi, konsep yang ditafsirkan, dijabarkan, diwarnakan dengan warna di mana konsep itu dijajakan. Orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani, konsep mereka, warna keyakinan mereka memahami konsep-konsep bahwasanya Tuhan, dewa datang dalam rupa manusia untuk kemudian menyelamatkan manusia. Maka penafsir ini mengambil dalam tradisi kemampuan mereka untuk memberikan tafsiran. Inilah yang terjadi. Maka ketika Anda ditanya, apakah Paulus itu nabi? Bukan. Apakah Paulus itu orang yang menerima wahyu? Yes. Dia mendapat roh, ilham? Yes. Padahal tidak. Orang Farisi jago tafsir. Yang ditulis 14 kitab itu tafsiran Paulus yang dijajakan kepada Bani non-Yahudi, Abodasarah. Ini yang Anda pahami. Makanya kemudian ketika saudara siapa tadi Triwira menjelaskan ini yang dijelaskan itu apa? Muatan dari cakupan pengajaran tafsir-tafsir Farisi. Begitu juga saudara. Anda tidak mau kemudian mengatakan, oh saya belum tahu, saya harus pelajari dulu, saya tidak pernah mengatakan gini. Kenapa Anda tidak bisa Anda bukan orang Farisi. Kalau orang Farisi dan pengikut Farisi seperti Triwira, jago tafsir. Itulah dia. Makanya Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada orang Farisi. Waspadalah kepada ragi orang Farisi. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Konsep ini terpenuhi oleh siapa? Paulus. Apa muatan ajarannya? Dari buahnya kau bisa melihat dia. Apa buah itu? Kristen. Buah tafsir yang dihasilkan oleh orang Farisi yang mendirikan agama di luar orang Yahudi adalah Kristen dan perjanjian barunya. Ini konsep, Bung, yang Anda harus telan, pahit ataupun tidak enak, ya itulah derita saudara. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran mengatakan, ya ahlul kitab, Rasul kami telah datang kepadamu mengajarkan. Ikutilah dia. Demikian. Oke, terima kasih Pak Juma, mantap sekali ya. Gini, buah itu alegoris bukan denominasi ya, tapi ajaran. Jadinya yang mengajarkan itu dikenal dari ajarannya. Itu loh untuk korelasinya seperti itu. Apakah dia berasal dari si A, si B, dan si C, atau berasal dari Tuhan atau tidak. Itu sebenarnya maknanya. Supaya saya jelaskan di sini. Kemudian Pak Juma tadi setuju ya bahwa ahli Farisi itu adalah orang yang jago menafsirkan. Tetapi tentu dari penjelasan kita yang lalu-lalu Pak Juma juga sudah mengatakan mengapa dia disebut jago menafsirkan? Karena dia sudah melalui lembaga pendidikan yang disebut ya ada Hillel dan Simai. Artinya legalitasnya sebagai yang disebut jago penafsiran, ya oke, sudah kita terima gitu loh. Lalu apakah di dalam komunitas itu ada yang menafsirkan keliru? Ya bisa saja terjadi. Dan inilah yang disampaikan Yesus, waspada. Makanya kenali ajarannya. Baru kita tahu bahwa itu bersumber dari sumber yang benar atau yang tidak. Sebenarnya sederhana loh cara berpikirnya. Tetapi kenapa harus kita pelintar-pelintir ke sana gitu loh. Saya rasa nggak ada masalah lagi kan. Kemudian aku tidak dapat berbuat apa-apa dan didiskusi. Itu artinya Yesus mengatakan bahwa konsep ketuhanan Kristen ini, konsep ketuhanan ini seperti ini loh. Aku, Bapa, dan Roh Kudus itu ada gitu. Dan ketiganya itu kami adalah satu gitu. Makanya secara singkat, sederhana ya, walaupun nanti kita bisa tafsirkan berbeda nanti ya. Yesus sendiri berkatakan, aku dan Bapa adalah satu. Gitu. Berarti aku dan Bapa itu satu kesatuan. Nggak mungkin seorang makhluk mengatakan bahwa dia dengan Tuhannya itu satu. Nggak mungkin. Artinya bahwa ya sejatinya Tuhan itu sendiri yang mengatakan
Yaitu bahwa dia dan Bapa itu adalah satu. Karena dia memang secara utuhnya satu, tidak terpisah gitu. Oleh karena itu saya berharap ketika Pak Juma nanti ingin membahas dan mempertanyakan Kristen, tanya dulu dia, istilahnya kamus-kamusnya apa, ini maksudnya apa, itu maksudnya apa gitu kan. Tetapi yang saya perhatikan, Pak Juma sepertinya oke, bisa membaca banyak hafal ayat. Tetapi sedikit ya, Pak Juma belum pernah menanyakan anak domba itu artinya apa, seperti tadi kan saya bilang artinya binatang gitu kan. Iya memang benar, anak domba itu secara sudut pandang perspektif seseorang bisa dikatakan binatang. Tapi ketika kita berbicara di dalam kitab suci, ada memang anak domba yang binatang ada, ya toh? Tetapi narasinya kan harus jelas. Oh ini anak domba ini artinya binatang karena begini. Oh kata anak domba di sini artinya berbeda, kan gitu kan? Sama seperti makan, Pak Juma, makan. Makan itu kan tidak semuanya segala sesuatu harus artinya dimasukkan dalam mulut gitu kan? Tetapi bisa makan angin, artinya kan beda. Jadi begitu saya rasa Pak Juma. Saya terima kasih ya atas pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada saya, sehingga ini menjadi pelajaran bagi saya untuk lebih memperdalam, menyelidiki, mengusut sampai tuntas sehingga saya semakin meningkat. Ya kan keimanan saya semakin meningkat, gitu. Karena kita memang diskusi di sini ya, bukan untuk ya menjatuhkan, tidak ya. Kebanggaan saya hanya satu Pak Juma dalam diskusi dan komal ini. Kebanggaan saya adalah ketika saya bisa menjelaskan keimanan saya kepada orang lain. Bukan menjatuhkan agama orang lain. Itu kebanggaan saya dalam hal ini supaya nanti kita sama-sama paham. Saya rasa begitu Pak Juma penjelasan saya. Silakan. Oke. Yang pertama terkait dengan anak domba. Kalau Anda mengatakan itu tidak ada hubungannya atau saya salah di dalam memahami terkait dengan istilah anak domba yang dinisbahkan kepada anak manusia, Yesus. Coba Anda buka dalam 1 Korintus 5 nomor 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Kalau manusia nggak bisa disembelih dia harus hewan. Ini makna yang tertulis, bukan tersirat, makna yang tertulis. Lalu kemudian penggambaran terlihat jelas di dalam Wahyu 5 nomor 6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor, bukan seorang, seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke atas muka bumi. Anak domba ini siapa nih? Seekor anak domba ini siapa nih? Yesus. Jadi diidentikan kepada apa? Kepada binatang, Bang. Tidak bisa Anda lari dari sana. Kenapa? Karena penafsiran-penafsiran yang muncul di dalam kitab saudara yang dihasilkan dari pemahaman dan penafsiran orang yang sekolah, kemudian disebut Farisi yang harus diwaspadai ini, itu tidak muluk-muluk. Mereka memang sedang mencocokologikan antara prosesi pembebasan dosa manusia sebagai pendamai, pembatas antara Tuhan dengan manusia dengan darah. Sayangnya, yang diajarkan oleh Tuhan dan diajarkan oleh Yesus sebagai utusan Tuhan harus darah yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Dan yang diperintahkan oleh Nabi Musa di dalam Matius 8:4, Lukas 5 nomor 14 hanya darah hewan. Muncul orang Farisi. Sejauh ini kita masih sepakat bahwa itu masih Paulus karena belum ditemukan oknum lain. Muncul Paulus mentafsirkan bahwa darah hewan itu hanya penggambaran, hanya bayangan. Darah yang sesungguhnya harus darah manusia Yesus. Itu poin yang Anda harus pahami, bahwa tafsiran Paulus sebagai orang Farisi yang harus diwaspadai murid-murid Yesus, kelak ajaran Musa diganti dengan mengatakan itu adalah bayangan. Yang asli adalah Yesus yang harus mati. Nah, sementara kita akan diperhadapkan dengan tembok 7 lapis langit dan bumi. Apa itu? Jangan engkau membunuh orang yang benar. Jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Kalau ada pagar setinggi langit dan bumi untuk menghalangi dan melindungi Yesus, kita mau dengarkan tafsiran Paulus orang Farisi ini dengan stigma apa? Kalau bukan doktrin dan dogma saja. Hanya imani saja. Sementara Yesus itu dikelilingi oleh
ajaran Tuhan yang mengatakan dengan jelas tidak boleh dibunuh Yesus itu. Kenapa? Yesus orang benar. Dia tidak boleh disentuh, dia tidak boleh diganggu, apalagi dibunuh. Itu perintah Tuhan. Dan Tuhan tidak akan pernah dan Tuhan tidak pernah membenarkan orang yang bersalah. Keluaran 23 nomor 7. Jadi mau lari kemana? Tafsiran Paulus gagal total. Kenapa? Yesus dilindungi oleh Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, terangkat dia, diselamatkan dia. Tidak bisa orang benar itu dibunuh. Itu sudah dibuatkan. Begitu juga di Mazmur 91. Yesus terangkat ke langit, malaikat menatang kakinya, tangannya sampai kakinya tidak terantuk pada batu. Jadi saudara hanya mengimani tafsiran-tafsiran orang Farisi. Lahirlah Kristen, itulah agama saudara. Sekarang saatnya berpikir. Karena Yesus memerintahkan, kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal. Bukan dengan segenap iman, tapi akal budi. Nah, berterima kasihlah kepada Bang Handi dan teman-teman apologet Muslim yang telah mengingatkan bahwa sampai 2000 tahun belum ditemukan orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi selain Paulus dengan agamanya Kristen yang Anda imani sekarang ini. Silakan. Terima kasih Pak Juma, semakin tercerahkan saya. Saya sudah berulang kali katakan Kristen itu bukan ajaran Paulus, dan kita sudah membaca ya di dalam bukan sebuah nama, denominasi ataupun agama yang diajarkan Paulus. Bahkan Kristen itu adalah sebutan-sebutan orang-orang kepada umat-umat yang pengikut Kristus. Jadi ini harus kita clearkan dulu. Jangan katakan Paulus itu mengajarkan Kristen, tidak. Bahkan dari mulut Paulus nggak pernah, hai agama yang ku sampaikan adalah Kristen, nggak ada. Bahkan Kristen itu sudah kita pahami ya sejarahnya, bagaimana ada munculnya nama Kristen itu satu ya. Kemudian poin yang kedua, jangan membunuh orang yang tidak benar-benar. Itu jelas, jangankan orang yang tidak benar, orang jahat sekalipun tidak boleh dibunuh. Tetapi bukan artinya setiap orang benar itu tidak bisa dibunuh, bisa. Jadi ini harus jelas ini Pak Juma, mengklirkan, mempermasalahkan ini. Orang benar memang tidak boleh dibunuh. Jangankan orang benar, orang berdosa aja jangan dibunuh. Tetapi bukan artinya setiap orang benar itu tidak bisa dibunuh. Ya itu ya. Kemudian kejahatan pasti ada, tapi terkutuklah orang yang melakukannya. Jadi artinya pemahaman-pemahaman ini harus kita pahami dengan netral gitu loh, saya harapkan gitu loh. Jangan karena Yesus orang benar itu nggak bisa dibunuh, enggak. Karena ketika dia menjadi manusia memang itu untuk penggenapan. Karena dia akan mati di antara para penjahat, itu kan ada. Kalau Yesus tidak mati di antara para penjahat, berarti apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama, menurut pemahaman Kristen, itu nanti sebuah berita bohong. Jadi kematian itu untuk menggenapi gitu loh ya. Kemudian tafsir, ya tafsir tentu sangat perlu ya, sangat perlu sekali tafsir itu. Kenapa? Karena tafsir itu adalah salah satu kecabangan ilmu untuk menjelaskan lebih jelas lagi apa maknanya, apa pesannya, apa yang terkandung di dalam ayat-ayat ini. Yang mungkin secara naratif bisa saja berbeda dengan penjelasan-penjelasan yang lain gitu loh ya. Kemudian darah ya. Darah ini sebuah metafora dan alegoris untuk menyatakan sebuah perjanjian. Makanya Yesus berkata, inilah darah perjanjian ya. Jadi kita harus menafsirkan seperti itu, seperti tafsir tadi ya. Jangan pakai pukul sama rata, setiap darah artinya sama. Dalam sebuah kalimat saya bilang ya, satu kata yang sama bisa berbeda arti gitu loh. Oleh karena itu kita harus pahami dulu seluruh kalimat ini. Kata ini maksudnya apa sih? Merangkum seluruh kalimat. Sepertinya gitu Pak Juma ya. Saya rasa itu poin-poin yang saya tangkap. Nah, kemudian gini lagi. Nah, di dalam bahasa kemanusiaan itu ada kaidah bahasa namanya. Kalau Pak Juma mengatakan harus seorang anak domba, ini nanti nggak cocok dengan kaidah karena di situ anak domba. Maka anak domba itu ya kaidah bahasanya harus seekor. Nggak mungkin lah seorang anak domba, kan lucu jadinya kan. Ini anak domba kan ini seorang. Akhirnya orang membacanya ini nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Tetapi maknanya harus kita pahami. Seekor anak domba maksudnya apa? Apakah benar-benar anak domba? Anak domba secara literal? Ternyata tidak. Itu sebuah metafora ya atau alegoris untuk menjelaskan anak domba itu maksudnya ini loh. Anak domba itu istilahnya ya sesuatu yang dipersembahkan. Tetapi saya tidak mau masuk kemari. Nanti saya salah ya, menafsirkannya sehingga saya tidak jauh ke sana gitu loh. Saya hanya bisa membaca ya, menyampaikan apa-apa yang tertulis. Dan yang tertulis itulah yang bisa saya tafsirkan ya. Begitu saya rasa Pak Juma. Terima kasih. Baik. Jadi
sekali lagi saya katakan kepada saudara, Paulus itu mengaku dengan lisannya sendiri di Galatia 1 nomor 16 ayat 17 juga mengatakan begitu. Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi Paulus ini memang diutus untuk orang non-Yahudi. Inilah orang Farisi yang kemudian harus diwaspadai. Nah, sekarang siapa yang diutus ke non-Yahudi selain Paulus? Yang mengaku. Hanya Paulus saja. Kalau misalnya ada mengatakan banyak kok murid-muridnya juga, iya, siapa dan apa agama yang dibentuknya? Kalau saudara mengatakan kemudian Kristen itu bukan kemudian pengikut Paulus bukan pendiri Kristen, lalu Kristen ini yang dirikan siapa? Sementara Paulus sudah nyata-nyata dikatakan oleh orang sesamanya sebagai tokoh dari Nasrani. Nah, kenapa ada pernyataan saya? Tadi ada yang typing di bawah. Oh, jadi sekarang Bang Suma itu sudah mengakui ya bahwa Nasrani itu adalah Kristen. Tidak. Paulusnya yang dari sekte Nasrani. Dia adalah ahli kitab. Pengikutnya adalah Kristen. Itu dikatakan dalam Matius 23. Orang Farisi celaka, ahli Taurat celaka, ahli kitab celaka. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang masuk ke agamanya. Masuk ke agamanya ini apa? Itulah pengikut Paulus yang kemudian mengaku sebagai pengikut Yesus. Lahirlah kata Kristen. Kenapa demikian? Karena orang Farisi Paulus ketika dia datang ke Antioquia, dia mengajarkan dirinya ini adalah Rasul Yesus. Sehingga Yesus dijual di sana. Sehingga orang yang mengikuti Paulus disebut sebagai pengikut Yesus, Kristen, pengikut Kristus, padahal bohong. Justru pengajaran Paulus ini yang harus diwaspadai oleh murid Yesus. Nah, kalau sekarang Anda tidak bisa membantah, tidak bisa menjawab oknumnya siapa, agamanya apa, yang dari Farisi yang mendirikan sebuah agama dan pengajaran, Anda tidak bisa nunjukkan, berarti suka ataupun tidak, ikhlas ataupun tidak ikhlas, Anda harus mau menerima bahwa sampai hari ini yang masih terdeteksi dengan kuat, terbukti dengan akurat, orang Farisi mendirikan agama yaitu Paulus. Berarti Kristen ini harus diwaspadai. Kristen ini harus dijauhi. Karena ternyata dia adalah agama yang didirikan oleh orang Farisi, yang dinubuatkan oleh Yesus sebagai serigala yang nyamar seperti domba. Maka Islam mengambil sikap. Lakum dinukum waliyadin. Saatnya saudara mikir, Islam mengambil sikap lakum dinukum waliyadin, Kristen apakah tetap mau mandi dalam kubangan itu atau mandi membersihkan diri dari ajaran itu? Itu coba